Lu Wenhao dan He Ying menembak pada saat yang sama, menggunakan latihan tingkat prefektur, seni bela diri tingkat prefektur, senjata spiritual tingkat tinggi, dan bahkan harta roh kelahiran yang seharusnya tidak muncul pada orang muda seperti mereka. Serangan semacam ini jauh melebihi imajinasi biksu biasa di tingkat fusi darah. Saya khawatir bahkan beberapa tokoh senior di tingkat penempaan tulang tidak akan berani menantang mereka secara langsung, jika tidak mereka pasti akan jatuh. Tetapi bagi para biksu yang mencairkan darah, tidak ada ruang bagi mereka untuk bubar, dan kecepatannya tidak cukup untuk ditonton. Ini adalah semacam pengetahuan super, yang mengejutkan banyak pahlawan muda yang hadir. Banyak orang samar-samar merasa bahwa di bawah serangan seperti itu, mungkin pertempuran ini tidak akan berlangsung selama yang diharapkan, dan mungkin, saat berikutnya akan berakhir. Di medan perang di kepala desa, Shen Chen memiliki kemampuan untuk menghindari pukulan ini. Pantom Foxtrot yang luar biasa saja mungkin tidak cukup, tapi jika tubuh dan seni bela diri mencapai tingkat seni bela diri spiritual, maka semuanya akan dibenarkan, tidak masalah. Namun, Shen Chen tidak mundur, melihat api hantu yang ganas di seluruh langit, dan hantu-hantu dari kepala senjata yang sebesar perahu kecil, tatapan Shen Chen hanya tertuju, dan segera, dia mengambil amaju. Gaya awan terapung. Saat sosok Shen Chen terbang keluar, pelangi pedang di ujung jarinya menunjuk ke langit dan bumi, dan api merah di sekujur tubuhnya mulai bergolak seperti lautan awan. Dalam sekejap, ada awan api, membakar malam merah. Membunuh, teriak Shen Chen dengan dingin, dan awan api merah, bercampur dengan garis listrik ungu seperti naga bertanduk, dengan cepat melayang ke arah Lu Wenhao dan mereka berdua. Dentur, potongan-potongan awan api itu sama sekali tidak memiliki kesembronoan awan, dan momentum melayang keluar dengan cepat dan ganas, seperti gunung es yang lewat di laut, bercampur dengan kilat dan guntur yang menakutkan. Pada tahap garis keturunan ekstrim, apa yang disebut penguasaan seni bela diri tidak berbeda dengan bermain game. Seni bela diri yang telah mencapai ranah seni bela diri spiritual telah jauh melampaui ruang lingkup satu gerakan dan satu gaya. Seperti, melakukan teknik sulap paling kuat. Boom. Dalam benturan kekuatan yang sengit, awan api yang lebat terkoyak bersama dengan kehendak Ode Wisep gelap yang luar biasa, dan kepala senjata yang kokoh bertabrakan di dalamnya, mencoba membubarkan awan api dan membunuh bocah itu dengan mata dingin, membentuk. Membunuh. Hancurkan. Di sisi lain, Lu Wenhao dan He Ying, yang satu menampilkan seni bela diri dengan seluruh kekuatannya, kekuatan spiritual yang agung membuat ujung tombak yang kokoh semakin ganas, mencoba untuk menghancurkan segalanya, menghancurkan dan menusuk Shen Chen, yang lain, tapi dia sedang mengertakkan gigi dan mendesak harta roh kelahirannya untuk melepaskan kekuatan dahsyatnya. Kekuatan Shen Chen berada di luar imajinasi mereka berdua. Ada fluktuasi yang kuat di awan api, dan kekuatan kehancuran sangat mencengangkan. Jika dia menggunakan cara biasa untuk mengguncangnya dengan paksa, dia pasti sudah lama terbakar menjadi abu. Mendengus. Tidak jauh dari sana, Shen Chen mendengus dingin, jari kanannya terus menggerakkan api, petir, dan awan petir, sementara lengan kirinya tiba-tiba terangkat, dan meninju dengan keras. Pukulan ini sangat mirip dengan metode tinju gelombang badai di The Tidal Judgment of the Vast Sea, tetapi pada saat ini Shen Chen mengayunkan peta Vena Roh, dan yang akhirnya melapiskan satu gelombang demi gelombang bukan lagi pukulan yang diilhami oleh energi darah, tapi kekuatan spiritual yang agung. Terlebih lagi, set seni bela diri ini akhirnya kembali ke dasar pada saat meninju, tanpa gerakan mewah, yang ada hanyalah bayangan tinju yang menyala-nyala, dalam keadaan darah yang ekstrim. Keterampilan bela diri apapun akan langsung mencapai alam, seni bela diri spiritual level dan kekuatannya tidak ada bandingannya. Bayangan tinju yang menyala menyeret serangkaian bayangan. Dari kejauhan, tampaknya Shen Chen baru saja meninju lebih dari selusin pukulan berturut-turut, tetapi ketika bayangan tinju yang menyala dan seni bela diri Lu Wenhao membombardir bersama, dalam sekejap, semua cahaya dan bayangan datang satu demi satu, mengenai tombak Lu Wenhao dengan ganas. Ini, di sekitar desa yang sepi, kulit kepala banyak orang mati rasa, bagaimana mungkin pemuda itu bisa menggunakan pikirannya dengan dua cara ketika dia melemparkan pukulan yang begitu keras lagi saat melakukan keterampilan bela diri sebelumnya. Ledakan. Di mata semua orang yang tak terbayangkan, bayangan tinju merah menyala akan. Pukulan terkuat Lu Wenhao benar-benar dikalahkan, dan gelombang lainnya, bahkan membuat tuan muda itu mundur beberapa langkah besar, gemetar beberapa kali karena malu, sebelum dia berdiri diam. Banyak orang terengah-engah. Tombak Lu Wenhao sangat kuat. Kekuatan spiritual yang dihasilkan oleh Kung Fu tingkat prefektur sangat agung dan agung. Ini digunakan untuk menampilkan seni bela diri tingkat prefektur dari Markis Seni Bela Diri Tianluo Spear, kekuatannya secara alami luar biasa, dan di bawah berkah senjata spiritual tingkat tinggi, kematiannya bahkan lebih tak terbayangkan. Namun meski begitu, dalam babak konfrontasi ini,
Yang Mulia Tuan Markis Muda masih dirugikan, dan selain itu ada He Ying, yang mendesak Natal Lingbao, untuk membantunya berbagi tekanan. Hasil ini sangat melebihi ekspektasi banyak pahlawan muda yang hadir, apakah pemuda itu benar-benar kuat? Tampaknya orang ini sudah bisa bersaing dengan tuan muda dari keluarga Duan, seseorang tidak bisa menahan nafas. Itu benar, dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia mungkin benar-benar bisa melawan penjahat keluarga yang keluar dari lembah Pansi. Penampilan kuat Shen Chen membuat orang berpikir tentang Duan Lingxi, yang sangat berkuasa di Pegunungan Bahuang akhir-akhir ini. Setelah memasuki Pegunungan Bahuang, penjahat tak tertandingi dari keluarga Duan Lembah Luofu Dazepansi itu jarang bertarung dengan siapapun, tetapi setiap kali dia melakukannya, dia membunuh banyak jenius top di banyak tempat yang tidak berdaya untuk menangkis, membuat banyak orang terkejut. Duan Lingxi belum pernah kalah satu kali pun di Pegunungan Bahuang sejauh ini. Banyak orang jenius terkenal di berbagai tempat tidak dapat melakukan 3 jurus di tangannya. Orang ini seharusnya memenuhi syarat untuk menantang pemimpin generasinya itu. Memikirkan Duan Lingxi, seseorang mendesah. Pria muda dengan tubuh tulang tempayin itu tidak hanya membuat banyak pahlawan muda putus asa karena basis kultivasinya yang kuat, tetapi bahkan serangannya pun luar biasa. Banyak orang telah mendengar desas-desus bahwa fisik monster bawaan seperti itu adalah bawaan, dan tubuh fisik adalah harta spiritual yang kuat. Setiap kali Duan Lingxi bergerak, dia dapat melepaskan kekuatan dingin sesuka hati, seperti pancaran sepotong limbao kekuatan. Hehe, belum tentu demikian. Duan Lingxi bukan satu-satunya di antara tokoh-tokoh terkemuka di Pegunungan Bahuang. Dia adalah pemimpin dari 3 aliansi besar. Dia tidak mengklaim tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Mungkin Anda punya untuk bertarung untuk mengetahui siapa yang lebih kuat. Tentu saja, ada juga orang yang tidak setuju, dia menggelengkan kepalanya dengan senyum main-main. Di Pegunungan Bahuang saat ini, tidak sedikit pelaku kejahatan yang bersembunyi di kegelapan, dan tokoh utama dari 3 aliansi besar semuanya sangat kuat, beberapa orang tidak yakin bahwa Duan Lingxi dapat mendominasi kerumunan. Namun, yang pasti adalah tidak ada yang bisa mengalahkan putri yang mulia itu. Tidak akan ada banyak ketegangan tentang yang satu ini. Kekuatan kecantikan yang tiada taraf itu tak terduga, dan sulit untuk mengukurnya dengan akal sehat. Banyak orang menduga bahwa kultivasinya telah melampaui ruang lingkup alam fusi darah. Selain tubuh ilahi alaminya, sepertinya kita hanya bisa mengaguminya. Aku hanya tidak tahu bahwa pria saat ini mampu seperti yang mulia, dan pertempuran ini masih jauh dari selesai. Itu benar, kekuatan tempur Tuan Muda Markis itu seharusnya lebih dari itu. Saat ribuan pahlawan muda berkumpul di desa sepi sedang berdiskusi, Tuan Markis Muda muncul dengan rambut acak-acakan. Lu Wenhao terlihat sangat malu saat ini, tetapi saat seluruh tubuhnya memerah, auranya juga meningkat tajam, membuat banyak orang diam-diam tercengang. Putra kedua Markis Shenwu ini benar-benar memiliki trik yang tak ada habisnya. Dia harus menggunakan tubuh sejati King Yang dari Marquis of Shenwu Mansion. Dia telah mendengar metode tabu ini untuk waktu yang lama. Sekarang dia bisa melihatnya, itu memang luar biasa. Alasan Tuan Markis Muda melonjak. Tubuh sejati King Yang. Ini adalah metode tabu dalam King Yang Jue yang dipraktikkan oleh keturunan langsung Marquis of Shenwu. Beberapa cara ampuh berasal darinya. Meskipun King Yang Jue tidak bergengsi seperti seni Dewa Angin, tetapi sebagai harta yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam keluarga Lu dari Marquis of Shenwu Mansion, itu juga merupakan keterampilan tingkat menengah tingkat prefektur. Ke tingkat bumi. Pada tingkat ini, banyak metode kultivasi menghasilkan banyak cara ampuh, beberapa di antaranya dapat digunakan untuk menyelamatkan nyawa, sementara yang lain dapat digunakan untuk membunuh. Dalam beberapa kasus, kekuatan membunuh tidak kalah dengan seni bela diri yang kuat. Pada saat ini, Lu Wenhao dipaksa ke titik tidak bisa kembali oleh pukulan Shen Chen sebelumnya, dan metode tabu diaktifkan, dan pupil mata mulai memancarkan kilau cian, dan di antara alis, jejak yang agak misterius perlahan-lahan muncul keluar. Nak, kamu memaksaku melakukan ini. Tuan muda ini ingin mencabik-cabik tubuhku. Aura Lu Wenhao terus melambung, dan wajahnya juga sangat ketakutan. Dia adalah putra kedua dari Pangeran Agung, biasanya dia satu-satunya yang menginjak-injak orang lain, mengapa dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Bagi Lu Wenhao, ini telah membangkitkan amarahnya yang membara. Jika hasil seperti itu dilaporkan kembali ke kota Qingyang, maka mungkin dia tidak akan pernah berada dalam posisi Marquis of Shenwu dalam kehidupan ini, dan selusin saudara dan saudari pasti akan mengambil kesempatan untuk mengejeknya. Lu Wenhao sedang menatap Shen Chen, matanya sudah penuh kebencian dan kebencian. Hehe, jadi bagaimana jika aku memaksamu? Jangan mengira ada pola jelek di dahimu, aku takut padamu, tuanku. Shen Chen secara alami tidak akan menyerah, sudut mulutnya berkedut, dan dia mencibir. Pada saat ini, aura Tuan Muda Markis memang jauh lebih kuat,
dan dia samar-samar menyentuh puncak alam penggabungan darah, bahkan di antara kaki kirinya, sepertinya ada pancaran darah ekstra dari sebelumnya. 12 darah bersinar keluar, dan peta vena spiritual lengkap terbentuk, meskipun salah satu meridian untuk sementara ditembus melalui metode rahasia, kecepatan sirkulasi kekuatan spiritual akan meningkat secara eksponensial. Sampai batas tertentu, Lu Wenhao saat ini telah berdiri di puncak alam ini dan dapat memandang rendah banyak orang dari generasinya. Namun, ini jelas tidak cukup untuk menakuti Shen Chen, dan sekarang dia adalah orang asing di antara para biksu ras manusia, dan seperti semua fisik yang kuat, kekuatan tempur orang-orang seperti mereka jauh dari diukur dengan kultivasi. Nak, aku akan memberitahumu kekuatan King Yang Jue rumah Shen Wuhou kami. Lu Wenhao melangkah maju, dan aura di sekelilingnya telah melonjak hingga batas kondisi fusi darah, tanda biru di dahinya juga berkilau dan melotot, dan aura agung di sekelilingnya menyatu ke arah tanda itu. Pada saat ini, pertempuran antara Shen Chen dan He Ying juga dipisahkan untuk sementara. Di permukaan, babak konfrontasi antara keduanya terbagi rata. Tetapi di mata orang-orang di sekitar, jelas bahwa Shen Chen bahkan lebih baik, meskipun harta roh kelahiran He Ying dan dirinya masih berdiri di sana utuh, Shen Chen juga memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Dengan satu musuh dan satu orang dapat dipukul mundur dalam konfrontasi ini, serangan Shen Chen yang dilepaskan jelas lebih unggul dari lawannya. Ribuan pahlawan muda di sekitar desa Tandus tidak pernah membayangkan bahwa bocah lelaki ini, yang baru berusia 15 atau 16 tahun, memiliki metode yang begitu menakutkan sehingga bahkan harta roh kelahiran yang kuat pun tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Huff, Tuan pelayan muda, ayo lakukan yang terbaik untuk mencabik-cabik anak ini. Lentera Kong Chanming melayang naik turun di atas kepalanya, wajah He Ying kesal, dan pupil matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan amarah. Baru saja, dia telah mengaktifkan harta roh kelahiran ini dengan 7 atau 8% kekuatannya, tetapi dia masih gagal mengalahkan anak itu. Yang lebih menyebalkan lagi adalah api hantu yang telah dicoba dan diuji ternyata diambil oleh lawan dengan tangan kosong ke bawah. Ini adalah rasa malu dan penghinaan bagi pengrajin He Ying, kultivasinya sendiri tidak terlalu menonjol di Eight Desolation Mountains, bagi Jiao, itu adalah pukulan berat. Oke, gunakan kartu truf dan beritahu dia apa yang akan terjadi jika dia menyinggung kita. Lu Wenhao mengangguk berat, dan berdiri berdampingan dengan He Ying, wajahnya menjadi lebih ganas. Mereka berpikir bahwa Perang Dunia II, bahkan jika mereka memenangkan pertempuran ini, mereka akan kehilangan muka di Eight Desolation Mountains, sebaliknya, mereka membuat reputasi besar anak ini. Ini jelas sesuatu yang tidak bisa ditanggung oleh Lu Wenhao yang arogan. Ledakan, perang pecah lagi, Lu Wenhao dan He Ying, saat ini, tidak lagi menahan diri, dan menembak dengan sekuat tenaga. Di tangan Lu Wenhao, senjata spiritual tingkat tinggi yang ditempa meniru tombak suci bela diri ilahi, rune mengalir, dan ujung tombak bersinar terang di malam hari, dan setiap kali ditembak, itu meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Membunuh. Di sisi lain, pengrajin He Ying juga tidak mau kalah, sumbu lentera biru yang mengapung di atas Tianling benar-benar terbakar saat ini, dan nyala api hijau tua itu seperti setan yang memamerkan gigi dan cakarnya, memancarkan aura yang ganas. Kekuatan tempur yang baru saja ditunjukkan Shen Chen telah membuat mereka berdua mengesampingkan pandangan mereka dan mulai bertarung mati-matian. Kejadian ini ditakdirkan untuk membuat yang pertama terkenal di pegunungan Bahuang dan bahkan di tanah Yunzu di luar. Tetapi jika anak ini berubah menjadi orang mati, maka betapapun terkenalnya dia tidak akan diberkati. Pada saat ini, hati Lu Wenhao dan Lu Wenhao melonjak dengan niat membunuh, dan pemenggalan kepala Shen Chen menjadi prioritas utama. Mendengus. Namun, serangan Shen Chen juga menakutkan. Pada saat ini, wajahnya dingin, dan dia sudah menyerang dari jarak dekat. Pedang pelangi berkedut di antara jari-jari di tangan kanannya, dan tenda ungu serta bayangan pedang melesat ke depan, dan tangan kirinya juga tidak menganggur setiap pukulannya ganas dan ganas. Melihat pemandangan ini, para penonton di kejauhan dipenuhi kekaguman. Bahkan di pegunungan Bahuang saat ini, pertempuran semacam ini jarang terjadi. Intensitas pertempuran bahkan melampaui para pemimpin dari 3 aliansi besar. His pemuda itu benar-benar berantakan. Di sudut penonton, Kong Kong menunjukkan ekspresi ngeri, dan pada saat yang sama, ada bau yang tidak bisa dijelaskan di pupil matanya. Meskipun terlihat bahwa pemuda itu dan Lu Wenhao memiliki keluhan yang mendalam, bagaimanapun juga, kemunculan pemuda yang tiba-tiba itu menyelamatkan semua orang di tim mereka. Melihat metode mengerikan Lu Wenhao dan He Ying, dia menjadi tenang dan memikirkannya sekarang. Jantung Kong Kong dipenuhi dengan denyutan, dia tahu jika bocah itu tidak datang sebelumnya, sekarang tim mereka semua akan berubah menjadi mayat dingin, tidak akan ada ketegangan. Bos, haruskah kita apakah kamu ingin membantu saudara Shen itu, bagaimanapun juga, dia menyelamatkan hidup kita.
Anak laki-laki dengan lengan besar dan pinggang bundar yang dengan marah memarahi Lu Wenhao saat tertindas berdiri di belakang Kong Kong dan berbicara dengan suara rendah, matanya penuh warna berapi-api, dan tinjunya di lengan bajunya terkepal erat. Belum lama ini, kelompok mereka ditindas hingga situasi putus asa oleh Lu Wenhao, dan dia diintimidasi dengan segala cara yang mungkin. Pada saat itu, dia sudah memutuskan untuk mati, dan satu-satunya hal yang tidak ingin dia lakukan adalah bahkan jika mereka semua terbunuh dalam pertempuran, mereka tidak dapat melakukan apapun kepada orang-orang itu, tuan muda yang kejam dan kejam yang menimbulkan ancaman sekecil apapun. Namun, kini seorang pemuda tiba-tiba berdiri dan membunuh antek-antek Lu Wenhao tanpa meninggalkan satupun dari mereka. Pada saat ini, dia bahkan mengalahkan semangat Lu Wenhao dan He Ying, yang membuat darahnya mendidih dengan semangat. Di mata Yao Kang, momen paling mengasyikkan dalam hidupnya adalah sekarang. Jika dia tidak takut mengganggu pemuda itu, dia bahkan akan memiliki keinginan untuk mengibarkan bendera dan berteriak. Ini sebaiknya kita tidak menambah kekacauan. Setelah berunding berulang kali, Kong Kong menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, dan menghela nafas. Kami tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran tingkat itu, dan kami hanya akan memberinya. Tambahkan kekacauan. Oh, Yao Kang mengangguk dengan sedikit penyesalan. Dia juga memahami bobot kelompok orangnya. Meskipun basis kultivasi mereka tidak lemah, tetapi seperti tabrakan sebelumnya di mana harta natal dan seni bela diri tingkat bumi dikirim satu demi satu, jika mereka di medan perang di antara mereka, saya khawatir dia telah terbunuh oleh pemboman. Namun, setelah jeda singkat, Yao Kang sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan ekspresi kegembiraan tiba-tiba muncul di wajahnya yang berjanggut. Bos, setelah pertarungan ini, kenapa kita tidak mengikuti tuan muda itu? Yao Kang berkata dengan semangat. Begitu ucapan ini keluar, puluhan teman di sekitar semuanya melemparkan pandangan harapan ke arah lubang pada saat yang sama. Jelas mereka memiliki ide yang sama dengan Yao Kang, pemuda itu cukup kuat untuk menaklukkan mereka masing-masing, dan dia bersedia menjadi pengikut. Nyatanya, ini juga jalan yang akhirnya dilalui oleh sebagian besar lokal jenius setelah mereka lahir. Di dunia yang luas, orang-orang berbakat muncul dalam jumlah besar, tetapi tidak banyak pemimpin sejati. Keberadaan seperti itu seringkali seperti bulan yang cerah, yang cukup untuk membuat rekan-rekan yang tak terhitung jumlahnya yang dikenal sebagai jenius hilang cahayanya. Setelah mereka meluas cakrawala mereka, keadaan pikiran mereka secara bertahap, perubahan mendasar akan mengikuti. Ratusan pertempuran, setiap generasi dari generasi yang menjulang tinggi akan menjadi seperti langit berbintang, dan selalu sangat sedikit orang yang melangkah ke puncak biksu. Bagi banyak mantan jenius, setelah mengetahui ketidakberartian mereka sendiri, mereka mengikuti jenius rekan atau junior yang luar biasa, dalam arti tertentu, juga merupakan pilihan yang sangat bagus. Lagi pula, perjalanan kultivasi menjadi semakin sulit seiring berjalannya waktu. Bagi mereka, bisa bangkit dengan pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf memiliki manfaat yang tak ada habisnya. Dalam sejarah, karena bantuan dari pembangkit tenaga listrik tertentu, sebuah sekte didirikan dan seorang markis diangkat. Ada terlalu banyak orang untuk dihitung. Sehat, merasakan mata penuh harapan dari rekannya, Kong Kong menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Itu bukan bosmu? Aku tidak ingin dekat dengan gunung pendukung ini, nyatanya, aku tidak sabar menunggu. Kong Kong berkata dengan prihatin, hanya saja, Tuan Sen adalah seekor naga dan phoenix di antara orang-orang, dan dia mungkin memiliki darah di alam ekstrim. Dia adalah seorang jenius yang tiada taranya. Keberadaan seperti ini ditakdirkan untuk menjadi orang suci di masa depan, untuk memperjuangkan hegemoni di Kyushu dan bahkan alam spiritual. Bahkan jika kita menjilat pipi kita dan tempelkan, dia mungkin tidak tertarik pada kita. Ketika Yao Kang dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, mata mereka langsung menjadi gelap, dan kemudian mereka juga menghela nafas. Bosnya benar, bagaimana mungkin seorang jenius yang tak tertandingi kekurangan pengikut di masa depan, mereka mungkin tidak cukup berkualitas. Boom! Ketika semua orang di sekitar berteriak kaget, pertempuran di kepala desa juga telah mencapai puncaknya, dan tabrakan serta fluktuasi yang mengerikan menyebar satu demi satu. Jika bukan karena lingkaran sihir yang kuat yang didirikan oleh Luo Yunzong ahli di desa sepi ini, semua orang di sekitar akan terbunuh diratakan dengan tanah. Namun, meski begitu, hutan, tanah, dan bebatuan di kepala desa telah tersapu. Di dalam tanah, jejak rune sudah terlihat beredar, yang merupakan sudut lingkaran sihir yang digunakan oleh Luo Yunzong yang kuat untuk jaga desa yang sepi sekarang. Itu telah terungkap dalam pertempuran sengit, dan menyelesaikan setelah pertempuran. Membunuh. Hingga saat ini, Shen Chen telah mulai bertarung dengan seluruh kekuatannya. Pancaran listrik yang diayunkan Jian Hong telah terhubung menjadi satu bagian, dan seluruh tubuh dipenuhi dengan cahaya. Bahkan teknik tinju yang bergejolak telah dilakukan secara ekstrim, dan mereka terus meninju film pukulan yang tak tertandingi. Saat ini, kedua lawannya memang sangat kuat.
Terutama lentera hijau di kepala Heying, kekuatannya sangat kuat sehingga bisa menyaingi banyak kekuatan magis hebat yang ditunjukkan oleh darahnya yang ekstrim. Dan Tuan Muda Markis dari rumah Shen Wuhou juga merupakan masalah besar, setelah menggunakan metode tabu di Qingyang Jue, kekuatan seni bela diri tiba-tiba meningkat, itu juga cukup untuk membubarkan sebagian besar kekuatan tempurnya. Selain harta roh kelahiran ini, apalagi yang dimiliki pelayat ini? Lihat aku menghancurkan harta roh kelahiranmu berkeping-keping. Pada akhirnya, Shen Chen menjadi kejam, dan meninju Lu Wenhao yang bergegas maju, dan kemudian, hantu rubah berlari tiba-tiba bergerak, menggunakan momentum bergegas keluar, melompat ke arah lentera biru di atas kepala Heying, ingin menyingkirkan itu dulu. Harta roh kelahiran ini tidak hanya aneh, tetapi juga sangat kuat. Heying hanya memiliki kekuatan kultivasi biasa dalam pemilihan ini, tetapi setelah mengorbankan lampu jangkrik yang kosong, dia sudah dapat bersaing dengan perselisihan kelompok orang teratas. Melihat Shen Chen mendekat dengan cepat, mata Heying menyipit, dan segera, dia sangat gembira. Mencari kematian, seringai mengejek muncul di wajah Heying, dan dia mulai mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan harta roh kelahiran. Di atas penutup roh surgawi, cahaya biru mekar, dan seluruh tubuh mulai terbakar, memancarkan aura yang menakutkan, mencoba menyempurnakan Shen Chen hidup-hidup. Namun, Shen Chen tidak keberatan, saat dia mendekati lentera biru, seluruh tubuhnya mulai memancarkan sinar merah, melawan kekuatan lentera biru, dan kemudian tiba-tiba meninju. Ledakan. Kekuatan pukulan ini bisa dibilang menakutkan, setidaknya ratusan ribu kati. Ini bukan lagi kekuatan darah murni, itu bercampur dengan fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat. Sekarang, meskipun hanya 9 meridian yang digunakan untuk memadatkan diagram pembuluh darah spiritual paling dasar dari seorang biksu, dengan bantuan tubuh fisik ekstrim dari tingkat spiritual bawaan, jumlah dan kecepatan kekuatan spiritual Shen Chen lebih dari 12 kali lipat dari keadaan fusi darah, dan diagram pembuluh darah spiritual selesai, penggarap itu beberapa kali lebih menang, dan dengan satu pukulan, harta roh kelahiran yang kuat terguncang dengan keras. Berdengung. Lentera biru berdengung dan bergetar di bawah serangan kekerasan Shen Chen, pemandangan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Bagaimana pemuda ini bisa mengguncang Lingbao secara paksa dengan tangan kosong? Di bawah pukulan itu, bahkan Heying terluka parah, dadanya menyempit, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya, kulitnya yang sudah sakit-sakitan berubah menjadi pucat dalam sekejap. Sial, Heying sangat marah, wajahnya mengerikan dan menakutkan. Harta roh kelahiran berbeda dari harta roh biasa, meskipun senjata ampuh ini sangat kuat, mereka juga terkait erat dengan jiwa biksu, begitu mereka terluka, bahkan biksu itu harus menanggung dampaknya. Ayo lagi, biarkan aku melihat berapa kali kamu tahan. Melihat efek guncangan yang keras itu bagus, Shen Chen menunjukkan kegembiraan, dan tindakannya menjadi semakin gila, seperti binatang purba, dia mengangkat tinjunya yang seukuran kaserole dan dengan marah membenturkannya ke lentera hijau. Bum bum bum. Tembakan Shen Chen sangat menakutkan, setiap kali dia mengayunkan tinjunya, ada api merah yang membakar dengan zat di tinjunya, meledakkan kekuatan yang sangat dahsyat, lampu hijau yang bergetar-bergetar hebat, hancur. Di bawah lentera biru, Heying menyemburkan darah karena keterkejutannya, wajahnya yang pucat dipenuhi kengerian, dan setelah beberapa napas, sentuhan ketakutan muncul di pupil matanya. Bum bum bum. Pengeboman mengamuk Shen Chen menjadi semakin intens, dan lentera hijau di kepala Heying bergetar terus-menerus, runtuh ke tanah. Setelah beberapa tarikan napas, Heying memuntahkan seteguk darah lagi, wajahnya sangat pucat, dan bahkan kecemerlangan di matanya telah banyak meredup. Dia mati-matian mendesak kekuatan jiwanya, lentera hijau telah terbakar menjadi bola api saat ini, gelombang panas menghantam orang-orang, dan kekuatan tak menyenangkan yang menakutkan terus berkurang jika itu adalah biksu fusi darah biasa, bahkan jika dia mendekat, dia pasti sudah terbunuh, langsung terbakar menjadi abu. Itu bukan nyala api biasa, tetapi di bawah pengorbanan lentera Kong Chanming, roh jahat yang menyala-nyala, sekali disentuh, bahkan jiwa akan terbakar menjadi kehampaan. Namun, kali ini, Heying bertemu dengan jenis yang berbeda seperti Shen Chen, yang telah mencapai kondisi ekstrim darah, memancarkan kecemerlangan di sekujur tubuhnya, sepenuhnya menghalangi pengikisan kekuatan Kong Chanming Deng. Jika ini terus berlanjut, Lingbao Natal mungkin masih utuh, tapi dia pasti tidak akan bisa bertahan, dan ada bahaya jatuh kapan saja. Faktanya, ketika pertempuran telah mencapai titik seperti itu, Heying sudah mulai mundur, dan harta roh kelahiran adalah metode terkuatnya, bahkan jika metode yang begitu kuat tidak dapat menangani Shen Chen, apalagi yang akan dia gunakan untuk bertarung, yang terakhir. Selain itu, sebagai pengrajin yang ditakdirkan untuk dikagumi di masa depan, Heying sama sekali tidak ingin bekerja keras, dia sangat menghargai hidupnya sendiri, dan dia sudah mulai berpikir untuk melarikan diri. Ledakan.
Shen Chen tidak tahu apa yang dipikirkan pria itu, tetapi tembakannya menjadi semakin mengejutkan. Pada saat ini, seluruh lengan kanannya terbakar dengan api merah, dan serangan yang dia keluarkan cukup untuk menghancurkan gunung dan memecahkan batu, membuat para pahlawan muda di sekitarnya gemetar. Jika mereka diserang oleh serangan dengan intensitas seperti itu, mereka mungkin akan langsung hancur berkeping-keping. Cukup, He Ying sangat marah, berteriak dan berteriak. Shen Chen menghindari serangan Lu Wenhao berulang kali dengan bantuan langkah hantu, dan secara khusus ditujukan pada harta roh kelahirannya, mencoba untuk menghancurkannya sampai mati. Hal ini membuat He Ying hampir muntah darah dengan marah, bahkan dia sudah batuk darah, dan nafasnya sangat lemah. Huff, apakah kamu takut? Setelah mendarat di tanah, Shen Chen melompat tinggi lagi, melompat keluar, dan meninju lentera hijau dengan tinjunya yang ganas. Dia telah memperhatikan bahwa menyerang benda ini tampaknya lebih efektif daripada menyerang He Ying sendiri. Yang terakhir jelas tidak ada di rumah, dan kendalinya atas kelahiran Ling Bao masih jauh di belakang. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendesak Ling Bao untuk menggunakan metode yang ampuh. Tentu saja, itu juga berkat Shen Chen yang telah mencapai kondisi ekstrim dari tubuh fisiknya, sehingga dia berani mengguncang lentera biru begitu dekat, jika itu adalah orang lain, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik terkemuka di dunia. Alam kondensasi, pada jarak yang begitu dekat, tubuh daging tidak dapat menahan api yin yang menunggu roh jahat yin padam. Dari sudut pandang tertentu, pada usia seperti itu, He Ying, yang memiliki senjata ampuh seperti harta roh kelahiran, menghadapinya, dan dia telah bertemu musuh bebuyutannya, jika tidak, dia tidak akan pernah begitu pasif dan malu. Sebelumnya, bahkan jika Shen Chen melakukan seni bela diri ke ranah seni bela diri spiritual, dia hanya bisa menggambar dengan dia dengan seluruh kekuatannya, kekuatan Ling Bao kelahiran begitu menakutkan, menyamping. Membunuh. Tidak jauh, Lu Wenhao juga tidak sabar, dia mengayunkan tombak panjangnya dan terus menyerang, dia ingin berbagi tekanan untuk He Ying. Dia tidak bodoh, dia bisa melihat niat Shen Chen, jika dia benar-benar kehilangan dukungan kuat dari He Ying, maka nasibnya di masa depan pasti tidak akan begitu baik. Gulungan. Shen Chen meraung keras, dan saat dia mendarat, pelangi pedang menyapu awan ungu di antara jari-jarinya, dan menerbangkan Lu Wenhao. Kemudian, dia terus melompat, dengan kekuatan spiritual yang kuat di lengannya, dan dengan postur yang sangat keras, dia menghancurkan lampu hijau di kepala He Ying, mencegahnya melepaskan kekuatan supernaturalnya. Boom! Pukulan ini, akhirnya diterima. Efek besar tercapai, suara keras yang menakutkan menyebar, lentera hijau terlempar keluar, dan nyala api ajaib meredup dalam sekejap. Puff! Bahkan lebih buruk bagi He Ying, yang mendesak harta roh kelahirannya, untuk terbang terbalik, melakukan tendangan voli di udara, berdarah deras, dengan jahitan berdarah robek di antara alisnya. Bang! Setelah jatuh ke tanah karena malu, He Ying ketakutan, dan ketakutan di matanya akhirnya menjadi sangat kuat saat ini. Kemudian, di bawah pengawasan semua orang di sekitarnya, He Ying berbalik dan lari. Apa? He Ying, yang memegang harta roh kelahiran, ditakuti. Untuk sesaat, selalu ada suara seruan. Mereka telah melihat kekuatan Natal Ling Bao sebelumnya, dengan kekuatan seperti itu, tidak satupun dari ribuan pahlawan muda yang hadir dapat menerima pukulan berikutnya. Meskipun Shen Chen sebelumnya telah menunjukkan kekuatan supernatural yang sangat menakutkan yang diduga berada di ranah seni bela diri spiritual, banyak orang masih tidak optimis tentang seberapa banyak yang terakhir dapat bertahan dari serangan Natal Ling Bao. Kekuatan semacam itu cukup untuk melompati dan membunuh ahli penempaan tulang. Namun, hasilnya sangat mengejutkan, ketika Kongchan Mingdeng dibombardir oleh Shen Chen sebelumnya, mata banyak orang sudah berkedut, tetapi sekarang, pengrajin yang dihormati itu sangat ketakutan sehingga dia memeluk kepalanya melarikan diri di luar dugaan semua orang. Hehe, apakah ini berguna? Di tempat yang sama, Shen Chen tidak peduli dengan mata ketakutan yang dilemparkan oleh orang-orang di sekitarnya, dan sudut mulutnya terangkat membentuk lengkungan yang lucu. Segera, sosoknya bergerak, seperti ketika dia datang sebelumnya, dia menghilang dari tempat itu seperti hantu. Saat berikutnya, ratusan kaki jauhnya, Shen Chen tiba-tiba muncul di depan sosok yang tertekan dan panik, menghalangi jalannya dengan ekspresi dingin. Tidak, jangan bunuh aku, selama kamu melepaskanku, aku bisa menyempurnakan senjata spiritual untukmu. Teriak He Ying ngeri, sosoknya terus mundur, betisnya sudah mulai menunjukkan pembengkakan, dan dari wajah pemuda itu, dia melihat niat membunuh yang serius. Ku bilang, malam itu, aku sudah merekam kalian. Mata Shen Chen acuh tak acuh, dan kata-kata yang dia ucapkan setiap kata sangat dingin. Orang ini ingin melakukan trik seperti itu ketika dia akan mati, terlalu kecil untuk memandang rendah dirinya. Senjata spiritual itu berharga, tetapi seorang pengrajin bahkan lebih berharga.
Tapi jika itu juga ular berbisa itu jelas tidak sebanding dengan kebodohannya. Shen Chen bukan orang bodoh, dengan sapuan jarinya, pelangi pedang yang ganas dan ganas menyapu He Ying, tanpa menahan sama sekali. Dentang. Namun, meski dengan pukulan yang begitu mencengangkan, He Ying masih gagal membunuh He Ying, dan dihadang olehnya dengan lampu jangkrik yang kosong, dan dia juga tersapu. Tatapan Shen Chen menjadi semakin parah, dan dia menekan ke arah He Ying, yang terbaring di tanah dalam keadaan tertekan, pengrajin jenius yang telah dikagumi oleh banyak pahlawan muda di pegunungan selama beberapa hari terakhir, sudah orang mati di matanya. Bajingan kecil, kamu memaksaku melakukan ini. Melihat bahwa tidak ada harapan untuk melarikan diri, kebencian dan keganasan di wajah He Ying sangat kuat, dan kemudian dia mulai tersenyum ganas, dengan kegilaan di alisnya. Tidak bagus. Shen Chen merasakan sesuatu di dalam hatinya, mengerutkan kening, dan kemudian mulai menyerang dengan keras. Dengan gerakan pergelangan tangannya, kekuatan spiritual yang agung mulai mengembun di antara jari-jarinya, dan kemudian dengan sapuan tiba-tiba, pelangi pedang mengerikan yang mampu memotong menara tinggi keluar secara horizontal. Tetapi pada saat ini, aura yang sangat berbahaya membuat punggung Shen Chen merinding, dan dia tidak berani ragu, saat Pang Da Jianhong menebas, lari rubah hantu di bawah kakinya juga didorong hingga ekstrim. Jie Jienak, mari kita dikubur bersama tuan muda ini. He Ying meraung dengan ganas, dan pada saat yang sama pedang pelangi hendak memotongnya menjadi dua, seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi awan kabut darah. Hai, pada saat ini, nyala api berbentuk tengkorak keluar dari sumbu lampu biru yang tenggelam, dan tiba-tiba membuka mulutnya. Bernapaslah, cahaya gelap yang redup tiba-tiba mekar, memancarkan aura yang berkali-kali lipat lebih mengerikan dari sebelumnya. Boom! Meskipun reaksi Shen Chen cukup tepat waktu, sosok itu mendekati dengan luar biasa, tetapi pada saat berikutnya, itu masih tenggelam oleh semburan lampu hijau yang keras dan membara. Pada saat yang sama, dunia sekitarnya bergetar, dan gelombang cahaya gelap menghapus segalanya, dimanapun itu lewat, apakah itu pohon atau binatang buas di hutan, mereka langsung terbakar menjadi gumpalan asap hitam. Kekuatan mengamuk semacam ini mempengaruhi bahkan desa terpencil yang berjarak ratusan kaki, meskipun semua orang telah mundur ke desa untuk menyaksikan pertempuran, gelombang kejut yang besar masih membuat banyak orang terbang. Untungnya, saat gelombang cahaya hendak mencapai desa yang sepi, rune di sekitar desa yang sepi mulai bersinar terang, dan rune di seluruh langit tampak seperti tirai air terjun, membentuk tirai tipis rune yang mengalir di sekitar desa sepi, meliputi hidup di seluruh desa. Ledakan. Pada akhirnya, tirai cahaya menghalangi semua gelombang lampu hijau, dan suara keras pecah, menembus malam pegunungan Bahuang dalam radius ratusan mil, gerakan mengerikan terdengar di sini. Di sekitar desa yang sepi, rune di seluruh langit mulai surut perlahan, dan cahaya yang dipancarkan jelas meredup sekaligus. Ini apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Di desa yang sepi, ribuan orang yang melarikan diri secara kebetulan merasa ngeri, mata mereka dipenuhi dengan denyutan yang dalam, dan banyak dari mereka bahkan gemetar di sekujur tubuh mereka. Jika fluktuasi barusan tidak diblokir oleh lingkaran sihir di desa yang sepi, semuanya mungkin mati tanpa tempat untuk menguburnya. Mendesis. Meski begitu, setelah tirai cahaya jatuh, semua orang terengah-engah, tak bisa berkata-kata karena terkejut. Saat ini, semua yang ada di sekitar desa tandus tidak ada lagi, dalam radius ratusan kaki tidak ada rumput yang tumbuh, hanya gumpalan asap hitam yang mengepul di malam hari, menakutkan dan aneh, mengejutkan. Tuan He Ying itu, dia pasti telah mengorbankan dirinya untuk Natal Lingbao. Setelah hening beberapa saat, seseorang akhirnya mengeluarkan suara serak yang tercengang yang membuat semua orang yang hadir menelan seteguk air liur. Pengorbanan Lingbao adalah metode yang gila dan menyeramkan, tidak berbeda dengan penghancuran diri dari pembangkit tenaga listrik puncak, cukup untuk membunuh semua yang ada di sekitarnya. Saat ini, semua orang tidak ragu bahwa mereka benar-benar beruntung, jika bencana ini terjadi di luar desa yang sepi, mereka semua akan berubah menjadi abu. Lalu anak itu. Dan setelah kengerian itu, segera seseorang mulai bertanya tentang keberadaan Shen Chen dengan suara rendah. Pada saat ini, daerah sekitar desa yang sepi telah berubah menjadi reruntuhan, dan tidak ada tanda-tanda makhluk hidup yang terlihat. Mungkinkah itu dibunuh oleh Wei Neng Zhen yang dibakar oleh harta roh kelahiran? Seseorang menelan ludah dengan rasa takut. Sayang sekali jenius yang luar biasa itu mati begitu saja. Aku tidak bisa menahannya. Kekuatan yang dibakar oleh harta roh kelahiran bahkan mungkin tidak kebal terhadap kekuatan alam gang terkondensasi. Mampu memaksa penyuling yang memiliki harta roh kelahiran sampai meledakkan tubuhnya untuk pengorbanan, bahkan jika dia jatuh, dia akan cukup bangga. Setelah itu, banyak orang mulai berdiskusi, beberapa menghela nafas, tetapi lebih banyak orang yang diam-diam bersukacita karena bakat cemerlang pemuda itu seperti gunung,
dan banyak orang sulit bernapas, tetapi sekarang, tampaknya gunung ini telah dipindahkan. Tidak, mustahil, tuan muda itu pasti belum mati. Yao Kang meraung marah dari sudut kerumunan, matanya merah. Kematian pemuda itu membuatnya merasa tidak dapat diterima, bagaimanapun, dia adalah penyelamat mereka, dan penampilan sebelumnya telah menjadi eksistensi yang dia kagumi dengan sepenuh hati. Batuk-batuk-batuk. Tiba-tiba, di sebuah gubuk jerami di desa yang sepi, Shen Chen keluar dengan pakaian compang camping dengan darah di sudut mulutnya. Shen Chen tiba-tiba berjalan keluar dari gubuk jerami di belakangnya, yang membuat semua orang tidak terduga, tetapi setelah beberapa saat terkejut, segera, sekelompok sosok semua bergerak menyingkir untuknya dengan gentar, mata mereka penuh ketakutan. Meskipun Shen Chen tampak seperti menderita beberapa luka, tidak ada yang berani meremehkannya. Pertempuran belum lama ini telah meninggalkannya dengan tanda yang tak terkalahkan di hati semua orang. Kakak Shen, senang kamu baik-baik saja. Ketiga Wei Hao juga ingat berkeliling, penuh penyesalan, tiba-tiba melihat Shen Chen mendekat, mereka sangat gembira, dan menyambutnya dengan wajah gembira. Chen Chen mengangguk sambil tersenyum, tanpa berkata apa-apa. Di Jibo sebelumnya, meskipun dia memiliki darah terbaik untuk melindungi tubuhnya, dia tetap dikirim terbang, dan akhirnya jatuh dari atap ke gudang jerami, dan dia butuh waktu lama untuk mengatur napas. Di mana pelayan muda itu setelah mengatur napasnya beberapa kali, mata Shen Chen sedikit menyipit, dia melihat sekeliling, dan berkata dengan tenang. Saat ini, Lu Wenhao tidak lagi berada di seluruh desa yang sepi, meskipun dia telah mengharapkan hasil seperti itu sejak dia mengusirnya, Shen Chen agak menyesal karena dia memberi orang itu kesempatan untuk melarikan diri dengan lalai. Tuan Muda Shen, orang menyebalkan itu telah menggunakan God Escape Talisman dan melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Pada saat ini, pemuda dengan bahu besar dan pinggang bulat, Yao Kang, berdiri dan mengucapkan kata-kata besar, melihat penampilan Shen Chen utuh, mata Yao Kang penuh kegembiraan, dan tatapan dia memandang Shen Chen juga penuh dengan fanatisme. Oh, Shen Chen sedikit merenung, pria itu berasal dari rumah pangeran, jadi tentu saja dia tidak kekurangan harta seperti jimat pelarian dewa, yang agak dia lupakan. Tuan Shen, terima kasih atas kebenaran Anda dan menyelamatkan hidup saya. Saya turun ke Kong Kong, saya berterima kasih atas kebaikan Anda. Kong Kong mengambil kesempatan untuk datang dan memberi hormat kepada Shen Chen. Hehe, ini hanya masalah melakukannya, bahkan tanpamu, aku masih ingin membunuh kedua orang itu. Kata Shen Chen dengan senyum santai, cahaya dingin melintas di matanya. Awalnya, serangan kali ini pasti, tapi sayangnya, kemunculan lentera hijau itu benar-benar mengganggu rencananya. Namun, setelah sedikit kecewa, Shen Chen segera merasa lega, kekuatan dahsyat Limbao Natal memang tidak terduga, pembunuh besar yang serupa. Adapun lentera jangkrik yang kosong, itu memang berharga, tetapi Shen Chen tidak pernah memperhatikan hal itu sejak awal, lentera biru itu terlalu aneh, dan menilai dari proses penggunaan Heiying, sepertinya dia membunuh musuh sekaligus membunuh musuh akan merugikan diri sendiri. Selain itu, harta roh kelahiran berbeda dari harta roh biasa. Begitu pemiliknya jatuh, harta roh juga akan rusak, dan orang luar tidak dapat menggunakannya untuk digunakan sendiri. Tidak peduli seberapa rakusnya Shen Chen, dia tidak akan membuat sendiri merasa tidak nyaman. Setelah Shen Chen membunuh Heiying, desa yang sepi ini kembali tenang di malam hari. Dalam pertempuran ini, kecuali putra kedua Markis Shen Wu, semua orang dipenggal kepalanya oleh Shen Chen sekarang, desa tandus ini tidak memiliki tuan. Namun, meskipun Shen Chen tidak mengatakannya dengan jelas, dalam situasi saat ini, dia telah menjadi otoritas di sini. Di malam yang berkabut, di samping api unggun tempat Shen Chen dan yang lainnya duduk, para pahlawan muda di sekitar mereka semua dengan bijak menyingkir, karena takut menyinggung dewa pembunuh. Nyatanya, orang-orang ini terlalu banyak berpikir, Shen Chen tidak tertarik mendominasi desa sepi ini seperti Lu Wenhao dan orang-orang itu. Saat ini, semua pikirannya tertuju pada Xiao Nizi dan yang lainnya. Tujuan utama datang ke sini adalah untuk menanyakan keberadaan Tantai Waning dan rombongannya. Ini adalah pekerjaan yang sulit, Yan Kuan dan dua orang di sekitar Wei Hao telah sudah membantunya pergi untuk bertanya satu persatu. Shen Chen diam-diam bersandar di dinding tanah, dengan hati-hati mengenang pertarungan sebelumnya. Dia meringkas dengan serius, dan sekarang dia sangat memperhatikan tubuh ini. Garis keturunan Jing masih sedikit berkarat. Dalam pertempuran sebelumnya, mungkin dia bisa mengandalkan fisik bawaannya untuk memaksanya. Kalau begitu, mungkin Lu Wenhao tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kakak, ada apa? Setelah sekian lama, Shen Chen perlahan membuka kelopak matanya, dan berbicara dengan ringan. Dia sudah memperhatikan bahwa seorang pria muda dengan lengan besar dan pinggang bundar sedang berkeliaran di dekatnya,
dari penampilannya, dia sepertinya ada hubungannya dengan dia. Mendengar kata-katanya, Yao Kang, yang sedang berkeliaran di sudut tidak jauh dari sana, merasakan jantungnya menegang, sedikit bersemangat dan sedikit gugup. Namun, Yao Kang akhirnya menggigit peluru dan berjalan mendekat, melangkah ke depan dan belakang Shen Chen. Melihat Shen Chen terbaring di sana, dia tidak berani berbicara dengannya dengan merendahkan, berjongkok dengan gugup, dan berkata dengan hati-hati Tuan. Shen, apakah kamu membutuhkan pengikut? Suara Yao Kang sangat rendah, hampir tidak terdengar, pemuda yang kasar seperti itu sangat pemalu saat ini, agak ironis. Bahkan Shen Chen tersenyum setelah mendengar ini, berpikir sejenak, dan berkata jika kamu mau, setidaknya kamu bisa mengikutiku di pegunungan ini. Benarkah Yao Kang sangat gembira ketika mendengar ini, dan dia tidak bisa mempercayai telinganya. Faktanya, dia terlalu banyak berpikir, dan Shen Chen benar-benar membutuhkan bantuan saat ini. Pegunungannya sangat luas, dan dia mencari keberadaan Xiao Nizi dan rombongannya saja. Segera, Shen Chen mengangguk sambil tersenyum. Tapi dia tidak mau, tepat ketika Yao Kang sangat gembira, tiba-tiba, 40 atau 50 orang bergegas entah dari mana, itu adalah Kong Kong dan rombongannya. Semua wajah orang-orang ini memerah saat ini, menatap Shen Chen, ragu untuk berbicara. Tuan Shen, mereka juga ingin mengikuti Anda. Untungnya, Yao Kang tidak hanya lugas, tetapi juga cukup setia. Melihat sekelompok orang yang malu karena takut ditolak, Yao Kang hanya menatap Shen Chen dan membantu mereka menyampaikan pesannya, keinginan yang sama. Ya, Shen Chen dengan tenang menganggukkan kepalanya. Terima kasih Tuan Shen telah menerima saya. Kong Kong dan yang lainnya gemetar kegirangan setelah mendengar kata-kata itu. Ini adalah seorang pemuda yang sangat kuat sehingga dia tidak dapat berbicara tentang potensi masa depannya. Tepat di pegunungan Bahuang saat ini, dia adalah seorang pendukung yang dapat menakut-nakuti segala arah. Setelah mendapatkan token, mereka menjadi semakin sadar akan kejamnya persaingan, dan mampu mencapai tujuan ini tidak diragukan lagi memenuhi sekelompok orang dengan ekstasi. Setidaknya, sebelum itu, mereka tidak berani membayangkan pemuda perkasa ini akan menerima mereka. Tuan Shen, kami telah memperoleh 3 token putih, jika Anda membutuhkannya, ambil 1. Kali ini, Kong Kong tidak memiliki dendam sama sekali, dan menyebarkan 3 token di depan Shen Chen, dan di sekitarnya, Yao Kang dan yang lainnya juga sama sekali tidak kesal. Hehe, kalian menyimpannya, aku tidak membutuhkan ini untuk saat ini. Shen Chen melambaikan tangannya, meskipun suasana hatinya cukup tenang, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kesombongan yang sangat puas saat ini. Di dunia ini, memang benar bahwa yang kuat dihormati, dan mereka yang kuat tidak akan kekurangan apapun. Kakak Shen, sang putri dan yang lainnya hilang. Pada saat ini, Yan Kuan dan rekan lainnya bergegas. Katakan dengan cepat, tubuh Shen Chen sedikit gemetar, dan segera bangkit dari sudut dengan penuh semangat. Dibandingkan dengan ketenangan dan angin sepoi-sepoi sebelumnya, dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Ini Yan Kuan terengah-engah, ekspresinya agak jelek. Ketika Shen Chen melihat ini, hatinya tiba-tiba menjadi dingin, apakah firasat buruk itu benar-benar terjadi? Setelah menarik napas dalam-dalam, Shen Chen mencoba yang terbaik untuk tetap tenang, menatap Yan Kuan, dan berkata, bicaralah, tidak apa-apa. Yang Mulia dan yang lainnya mereka tiba-tiba diburu oleh sejumlah besar pria berbaju hitam beberapa hari yang lalu. Saya mendengar bahwa tim itu menderita kerugian besar dalam beberapa hari terakhir. Yan Kuan berkata dengan datar. Dia berbicara sesekali, dan di akhir kalimat, suaranya seperti pekikan nyamuk, dan dia memandang bocah itu dengan hati-hati. Apa, meskipun dia sudah siap secara mental, saat dia mendengar tentang ini, ekspresi Shen Chen tiba-tiba menjadi dingin, dan ada 2 kelompok api merah menyala di pupilnya. Semburan napas yang tiba-tiba darinya mengejutkan Wei Hao, Yao Kang, dan yang lainnya di sekitarnya hingga berkeringat dingin, dan tekanan yang menakutkan membuat seluruh kelompok kesulitan bernapas karena ngeri. Tuan Shen Kong Kong tidak menyangka pemuda itu tiba-tiba menjadi sangat marah. Di bawah tekanan aura tertinggi itu, mereka benar-benar memiliki keinginan untuk berlutut, seolah-olah melihat binatang buas kuno berdiri di tanah sebelumnya. Kong Kong dan yang lainnya bukan satu-satunya yang merasakan aura yang menakutkan. Segera, seluruh desa yang sepi dikelilingi oleh tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Banyak pahlawan muda menjadi pucat dan melihat ke arah ini dengan ngeri. Itu bukan halusinasi, tapi paksaan yang menakutkan dan nyata, semacam denyutan dari jiwa, seperti makhluk bawaan yang tiba-tiba muncul di desa yang sepi, membuat orang bergidik dan menakutkan. Itu bukan urusanmu. Setelah beberapa tarikan napas, suasana hati Shen Chen berangsur-angsur menjadi tenang, dan dia dengan sengaja mengumpulkan aura garis keturunan ekstrim. Dalam situasi saat ini, tidak ada gunanya marah di sini.
Yang terpenting adalah segera menemukan Xiao Nizi dan rombongannya mungkin. Adapun yang disebut pria misterius. Tidak peduli siapa mereka, Shen Chen sudah memiliki keinginan untuk membunuh, dan bahkan ingin mencabik-cabik mayat mereka. Katakan padaku, di mana mereka sekarang? Shen Chen menekan rasa dingin yang memenuhi hatinya, dan menatap Yan Kuan dengan tenang. Yang mulia, mereka dikatakan telah dipaksa ke sebuah lembah yang disebut Lembah Naga di kedalaman Pegunungan Bahuang, di mana Yang Mulia telah mengorbankan lingkaran sihir keluarga Tantai, dan seharusnya tidak ada yang salah dalam waktu singkat, waktu. Yan Kuan meliriknya dengan rasa takut yang tersisa, dan kemudian melanjutkan tetapi orang-orang misterius itu telah sepenuhnya mengepung lembah, dan saya mendengar bahwa beberapa orang dari 3 aliansi besar juga menargetkan mereka. Seberapa jauh dari Lembah Naga? Shen Chen merenung. Ini aku khawatir jalan masih panjang. Lembah Dragon Song terletak di bagian terdalam pegunungan, dan kita masih berenang di tengah pegunungan. Wei Hao mengeluarkan peta kulit binatang untuk diamati, dan berkata merepotkan, "Ya, peta ini hilang, dan banyak tanda di kedalaman pegunungan sangat kabur. Jika kita mencari tanpa tujuan, kita mungkin harus mengambil banyak jalan memutar. Aku tidak bisa mengontrol sebanyak itu lagi, aku harus menemukan mereka secepat mungkin apapun yang terjadi." Mata Shen Chen serius, dan semakin sulit menemukan Xiao Nizi, semakin dia khawatir, terutama ketika dia mendengar bahwa Xiao Nizi dan rombongannya terjebak di lembah, dia bahkan lebih marah, ingin segera bergegas, bunuh tikus-tikus itu sepenuhnya. Setelah merenung beberapa saat, Shen Chen menatap Wei Hao dan yang lainnya, dan berkata, "Pergi dan rilis berita sekarang, siapapun yang dapat membantu saya menemukan keberadaan Tantai Waning dan rombongannya, saya akan memberinya tanda, dan lindungi dia sampai hari persidangan selesai." Ketiga Wei Hao mengangguk dan berbalik untuk pergi. Ya, Kong Kong, Yao Kang, dan yang lainnya tampak serius dan mengepalkan tangan dengan hormat. Namun, sebelum kelompok itu pergi, Shen Chen berpikir sejenak, tetapi masih merasa bahwa keripiknya tidak cukup. Dia berkata dengan suara yang dalam tanpa ragu sedikit pun juga, "Beritahu semua orang, siapapun itu, siapapun yang membantu menemukan keberadaannya, saya dapat mengirimkan 10 ikan batu hitamnya." Begitu kata-kata ini keluar, Wei Hao dan yang lainnya segera menjadi kaku, lalu menelan satu demi satu. Hadiah semacam ini terlalu boros. 1 ikan batu hitam telah dijarah oleh dunia luar. Menunggu harta langka di dunia, itu tidak akan membuat para pahlawan muda di seluruh pegunungan menjadi gila karena iri. Di pagi hari berikutnya, desa terpencil Wutun Ridge kosong setelah Wei Hao dan yang lainnya merilis berita. Seperti yang diharapkan, ribuan pahlawan muda yang awalnya tinggal di desa terpencil menjadi tergila-gila karenanya. Nilai token tidak diragukan lagi, ditambah dengan janji perlindungan dari bocah yang kuat itu, kondisi seperti itu cukup untuk membuat pahlawan muda manapun dengan daya saing yang sedikit lebih rendah di pegunungan saat ini menjadi gila. Orang-orang seperti itu sekarang ada di mana-mana di pegunungan. Yang disebut jenius berkumpul bersama. Banyak orang menjadi biasa-biasa saja lagi karena keberadaan beberapa monster. Harapan kenang-kenangan sudah sangat tipis. Janji Shen Chen, untuk orang-orang seperti ini, tidak diragukan lagi menemukan jalan keluar dalam keputusasaan. Secara relatif, siapapun dapat berpartisipasi dalam pencarian di area tertentu. Apalagi di mata sebagian remaja yang basis kultivasinya tergolong jarang dan biasa saja, hal ini menjadi secercah harapan terakhir. Namun, jika janji seperti itu tidak cukup untuk menggoda beberapa orang yang sombong, maka keripik 10 ikan batu hitam sudah cukup untuk membuat pahlawan muda manapun di pegunungan menjadi gila. Itu adalah harta langka di dunia, keajaiban tiada taraf yang dapat meningkatkan garis keturunan, dan sulit didapat. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh pegunungan Wutun, dan menyebar semakin luas. Kali ini, bahkan banyak tim yang kuat yang sudah mendapatkan token, aliansi, tidak bisa duduk diam, dan berpartisipasi di dalamnya dengan penuh semangat. Seperti semua orang di sekitar punggung Bukit Wupu, Shen Chen dan rombongannya juga sedang menuju jauh ke pegunungan saat ini, dan di sepanjang jalan mereka bahkan bertemu dengan banyak pahlawan muda yang datang untuk menanyakan apakah berita itu benar atau tidak. Shen Chen tidak menunggu karena begitu banyak orang tiba-tiba dikirim untuk masalah ini, sebaliknya, dia lebih tidak sabar daripada orang lain, mengandalkan petunjuk samar pada peta kulit binatang Wei Hao, dia bergegas dalam perjalanan. "Kakak Shen, sepertinya beberapa tikus mengikuti kita secara diam-diam." Setelah berjalan melalui pegunungan yang dalam dan hutan liar untuk waktu yang lama, Wei Hao secara bertahap merasakan ada sesuatu yang salah dengan atmosfer sekitarnya, wajahnya agak jelek, dan dia mengerutkan kening untuk mengingatkan Shen Chen. "Jangan khawatir tentang itu, jika kamu berani berdiri dan membuat masalah, aku akan membunuh sebanyak kamu datang." Shen Chen mendengus dingin dengan jijik, wajahnya penuh ketidakpedulian, bagaimana mungkin dia tidak melihat apa yang bisa dirasakan Wei Hao. Nyatanya,
Sejak mereka meninggalkan desa sepi Bottle Ridge, banyak orang mengikuti mereka secara diam-diam. Di antaranya adalah para pahlawan muda yang menginap di desa sepi tadi malam, dan ada juga tokoh-tokoh kuat yang menyelinap masuk dari dekat. Ketika publik mengumumkan bahwa ikan batu hitam akan dipersembahkan sebagai hadiah, Shen Chen mengharapkan hasil seperti itu setelah berita menyebar, pasti akan ada banyak orang yang membuat keputusan yang salah, dan menilai dari situasi saat ini, orang-orang seperti itu masih tidak banyak. Setidaknya ada 1.000 orang yang mengikutinya dengan sengaja atau tidak sengaja di hutan liar di sekitarnya, dan beberapa dari mereka adalah para jenius dengan aura yang kuat. Jika Shen Chen tidak terburu-buru untuk menemukan keberadaan Xiao Nizi dengan cepat, dia pasti akan berhenti dan memberi mereka sedikit bakat untuk para idiot ini. Mendengar ucapan Shen Chen, Wei Hao dan yang lainnya tidak banyak bicara setelah merenung sejenak. Mereka sangat yakin dengan kekuatan sang pembuat. Menilai dari kinerja pemuda sebelumnya, monster dari 3 aliansi besar tidak muncul di pegunungan Bahuang hari ini, tidak banyak orang yang bisa bersaing dengannya. Orang-orang itu tidak berani mengambil tindakan apapun setelah mengikuti mereka begitu lama. Jelas bahwa mereka takut dengan kekuatan menakutkan Shen Chen. Namun, ketenangan seperti ini tidak berlangsung lama, ketika melewati sebuah kolam, seseorang akhirnya tidak tahan lagi. Pasir, Sashasha, di hutan liar di arah barat laut, lebih dari 100 pahlawan muda tersapu dalam beberapa tarikan napas. Semuanya memiliki aura yang kuat, dan tidak ada kekurangan karakter kejam di tingkat ke-10 dari kondisi fusi darah. 3 remaja yang memimpin bisa disebut yang terbaik di antara para pahlawan muda, dan mereka benar-benar memancarkan aura yang kuat dari tingkat ke-11 dari alam penggabungan darah. Ini ditentukan untuk menjadi kekuatan yang agak sulit. Kelompok orang ini berasal dari kota menengah di Yunsu. Ini mengumpulkan junior yang luar biasa dari generasi keluarga besar lokal. Dia membeli lebih dari selusin token, dan bahkan memiliki ide untuk memasuki desa sepi untuk mengumpulkan uang seperti yang dilakukan Lu Wenhao. Sekarang mereka muncul di sini, mereka secara alami menerima berita bahwa Shen Chen membawa ikan batu hitam langka di dunia meskipun hadiahnya sangat menarik. Dibandingkan dengan mereka, mungkin harta karun yang bergerak ini lebih patut diperhatikan. Temanku, aku tahu kamu sangat kuat, tapi kami tidak tahan dengan jumlah kami yang besar. Itu melukai persahabatan kami. Tolong kirimkan beberapa ikan batu hitam kepada saudara-saudara kami untuk memuaskan rasa lapar kami. Salah satu dari 3 remaja terkemuka mengenakan penutup kepala lebar, dengan dahi penuh dan penampilan yang bermartabat pada saat ini, dia keluar dan menangkupkan tinjunya ke arah Shen Chen. Namun, meski kata-katanya terdengar sangat sopan, makna ancamannya tetap jelas. Hehe, saya tidak punya niat jahat, saya hanya ingin berteman dengan Anda, jika Anda bersedia membiarkan saya melihat harta langka semacam itu di dunia. Mungkin kami dapat membantu Anda menemukan seseorang, remaja lainnya juga kata, tertawa. Orang ini berpakaian putih dengan lengan berkibar, dan dia cukup anggun, tetapi hasrat dan keserakahan di matanya telah mengkhianati pikirannya saat ini. Dan di belakang mereka bertiga, para pengikut itu juga tampak seperti serigala lapar, penuh kerinduan. Hehe, ikan batu hitam ada di sini, datang dan dapatkan. Shen Chen membalik telapak tangannya, mengeluarkan ikan batu hitam dari lautan pengetahuan diri, dan segera menjentikkan jarinya, lapisan pemantul cahaya-cahaya terkondensasi pada tirai air ikan batu hitam yang hidup. Setelah melakukan itu, dia menggoyangkan telapak tangannya ke sekelompok orang yang tidak jauh dari sana. Gulu, melihat hitam seperti tinta di tangan Shen Chen, dengan 2 janggut naga, semua orang yang hadir menelan ludah. Gulu, gulu, gulu. Segera, suara jakun yang menggeliat lapar bergema ke segala arah, mereka yang mengikuti Shen Chen diam-diam melihat pemandangan ini, hampir menjatuhkan rahang mereka ke tanah, dan menelan dengan liar di hutan liar. Gulu, bahkan Wei Hao dan Kong Kong, yang mengikuti di belakang Chen Chen, menatap telapak tangan Shen Chen dan menelan air liur mereka dengan kecewa, mata mereka menatap lurus. Ini adalah pertama kalinya Shen Chen menunjukkan harta langka seperti itu di depan semua orang, dengan kekuatannya saat ini, dia sudah dapat mengeksposnya di siang bolong melalui cara khusus, tanpa membiarkan ikan batu hitam terbunuh oleh cahaya. Dalam sekejap, aroma hijau yang menyegarkan mulai memenuhi udara, ikan batu hitam bukan hanya obat yang langka dan berharga, tetapi juga kelezatan waktu yang diakui, bahkan bau ikan hidup membuat orang mengeluarkan air liur. Uksi, ambillah. Tanpa sadar, bocah berbaju putih itu memerintahkan seorang pemuda tampan di belakangnya. Pada saat ini, selain kegembiraan di pupil pemuda berjubah di sampingnya, ada juga sedikit penghinaan di wajahnya. Dia tidak berharap masalah ini berjalan begitu lancar. Anak itu tidak terlihat menakutkan seperti yang dikatakan rumor. Dia ditakuti oleh begitu banyak dari mereka. Tunduk saja dengan patuh. Bahkan, sambil menunjukkan penghinaan di wajahnya, bocah itu sudah mulai berbicara dengan keras. Teman,
Ikan batu hitam tidak cukup untuk banyak dari kita. Pria muda itu tertawa bercanda, jelas tidak puas dengan cara penyerahan Shen Chen, dia hanya menawarkan ikan batu hitam dengan kedua tangan. Oh, Shen Chen masih memiliki senyum di wajahnya, dan dengan gerakan pergelangan tangannya, dia dengan santai melemparkan ikan batu hitam di telapak tangannya ke Wei Hao yang ada di sampingnya, dan berkata sambil tersenyum karena ada tidak cukup, saya mungkin juga membawanya sendiri. Banyak, anak laki-laki dengan potongan rambut itu tertawa terbahak-bahak, tetapi sebelum dia bisa melepaskan tawanya, tawa itu tiba-tiba berhenti. Siu saat dia membuang ikan batu hitam di tangannya ke samping, Shen Chen sudah bergerak, dan sosoknya menghilang dari tempat itu, menyeret serangkaian bayangan, dan melangkah di depan bocah berjubah dan yang lainnya. Hal ini membuat anak laki-laki berpakaian putih, anak laki-laki berjubah, dan lebih dari 100 pahlawan muda semuanya tidak terduga, gerakan Shen Chen terlalu cepat, dan tidak ada waktu bagi mereka untuk bereaksi. Ingin makan ikan batu hitam ada banyak di bawah tanah, aku akan mengirimmu turun sekarang, jangan berterima kasih padaku. Pada saat yang sama, suara acuh tak acuh Shen Chen bergema tiba-tiba, dan ketika dia melangkah lebih dekat ke kelompok orang ini, pelangi pedang telah memadat di antara jari-jarinya. Mata air terpencil terputus. Saat berikutnya, Shen Chen menyapu pelangi pedang, dan bayangan pedang di antara jari-jarinya tiba-tiba membesar, dengan momentum memotong pegas, dia menyapu ke arah sekelompok orang ini dengan dingin dan tanpa ampun. Anda, anak laki-laki berjubah dan yang lainnya berteriak, tetapi mereka tidak menyangka Shen Chen akan membunuhnya begitu dia muncul. Kekuatan pedang itu membuat orang merasa dingin di sekujur tubuh. Awalnya hanya pelangi pedang, tapi saat menyapu, cahaya di sekitarnya menjadi redup, dan hantu besar menyelimuti mereka semua. Segera, sekelompok orang yang ketakutan buru-buru melawan, menggunakan semua jenis seni bela diri yang kuat, mencoba untuk mengalahkan pelangi pedang yang menakutkan itu bersama-sama. Ledakan. Namun, pada saat ini, pelangi pedang berubah menjadi sungai yang panjang dan dalam, mengalir melintasi langit, sangat realistis, dan kemudian, sungai yang panjang dan dalam tiba-tiba pecah, dan kekuatan mengerikan, membawa bayangan pedang yang tak terbatas, turun dengan cepat, mencakup semuanya. Tidak, pada saat ini, bocah berjubah dan yang lainnya akhirnya menyadari kekuatan Shen Chen dan berteriak ngeri. Namun, semuanya sia-sia, saat keterampilan bela diri banyak orang digunakan, fase aneh yang runtuh di sungai meledak menjadi kabut darah. Dalam penampilan yang tampak terpencil dan cantik, ada niat membunuh yang tak terbatas, bayangan pedang yang padat mencekik, melenyapkan semua keterampilan seni bela diri, dan pada saat yang sama, membunuh banyak orang tanpa ketegangan. Ini adalah kekuatan seni bela diri yang menakutkan yang mencapai ranah seni bela diri spiritual. Ketika ketidaknormalan menyebar, lingkungan sudah penuh dengan darah dan darah. Kecuali 3 pemuda dengan basis kultivasi yang kuat, yang melarikan diri dengan senjata spiritual dan harta karun di saat terakhir, ada ratusan orang yang tersisa, tidak ada tulang yang tersisa. Ini adalah serangan tanpa pamrih Shen Chen, Yu Yun Nine Slashes muncul di negara bagian Lingu Realm, membunuh semua arah dalam sekejap. Dia tidak memiliki kebaikan di hatinya, dan kemudian, dengan mencibir, dia mendekati ketiga remaja yang auranya sudah sangat lamban, matanya penuh niat membunuh. Sudah kubilang, Black Stone Fish ada di bawah tanah. Jika kamu menginginkannya, maka aku akan memberikannya padamu. Shen Chen dengan dingin melirik mereka bertiga, dan segera, dalam kepanikan dan keputusasaan mereka bertiga, menjentikkan jarinya, dan ketiga sosok itu langsung meledak menjadi kabut darah. Pada saat ini, di sekitar hutan, suasana hening, dan suara nafas terdengar. Lebih dari 100 pahlawan muda dari suatu wilayah di Yunzhu semuanya terbunuh dalam sekejap, dan tidak ada yang selamat. Serangan Shen Chen sangat sengit dan menakutkan, membuat bulu kuduk berdiri. Mereka yang awalnya berfantasi tentang harta karun aneh di tubuh Shen Chen, setelah melihat pemandangan itu, mereka semua tersentak dan punggung mereka mati rasa. Di hutan liar sekitar, beberapa orang sudah mulai mundur tanpa sadar, kegilaan yang melonjak di hati mereka karena ikan batu hitam tadi benar-benar terbangun, seolah-olah baskom berisi air es telah dituangkan ke atasnya. Meskipun Kizen membuat orang bersemangat, tetapi Anda harus hidup untuk mendapatkannya. Mendengus. Shen Chen melirik kekacauan di tanah dengan acuh tak acuh, dan mendengus dingin. Dia tahu bahwa efek pencegahan telah tercapai, dan orang-orang dengan motif tersembunyi itu, setelah melihat pemandangan barusan, akan mulai mempertimbangkan kemampuan mereka sendiri, dan tidak akan pernah berani bertindak gegabah lagi. Dengan cara ini, mereka dapat melanjutkan perjalanan dengan ketenangan pikiran lagi, dan tidak perlu khawatir dengan tikus yang menyembunyikan kepala dan menunjukkan ekornya. Sepanjang jalan, Wei Hao memegang ikan batu hitam yang ditutupi lapisan tipis air, kulit kepalanya mati rasa dan punggungnya gemetar. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihat tembakan menghancurkan Shen Chen,
adegan itu masih memenuhi hatinya dengan kengerian. Dia juga seorang biksu di tingkat fusi darah, dan pemuda yang lebih muda dari mereka ini sebenarnya bisa menjadi begitu kuat, dia benar-benar memiliki sikap yang tak terkalahkan dari teman-temannya. Kakak Sen, ikan ini Wei Hao memegang ikan batu hitam di tangannya, seolah-olah dia sedang memegang kentang panas, dan menatap pemuda itu dengan ragu, tidak ada gairah dan keserakahan di matanya. Di sekitarnya, Kong Kong, Yao Kang, Yan Kuan dan kelompoknya juga seperti ini. Mereka tidak berani menatap ikan batu hitam dengan mata berapi-api. Benda ini memang menggiurkan, tapi Wei Haoke dan yang lainnya tidak berani lupa bahwa itu milik seorang remaja. Kamu bisa mengetahuinya sendiri. Jika kamu ingin memakannya, pertama-tama keluarkan sinar energi untuk menyetrum ikan sampai mati, lalu buka tirai airnya. Jangan terkena cahaya hidup-hidup dan menendang. Sen Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan, dia bukan tipe orang yang pelit, karena benda ini telah dikeluarkan, akan agak tidak masuk akal untuk mengambilnya kembali, dan itu akan mematikan nafsu makan orang. Ketika Wei Hao dan yang lainnya mendengar ini, mata mereka dipenuhi dengan ekstasi, dan air liur yang baru saja dihapus tertinggal lagi dengan cipratan. Ikan batu hitam terdaftar sebagai makanan langka, bahkan ketika hidup dan menendang, seluruh tubuh memancarkan aroma seperti peri, yang tidak hanya membuat orang menggerakkan jari telunjuknya, tetapi juga samar-samar membuat orang yang belum pernah memakannya bertanya-tanya tentang wewangian, setelah itu darah menyembur dan mengeluarkan panas, yang bisa disebut mahakarya Sang Pencipta. Terima kasih, Saudara Sen. Terima kasih, Tuan Sen. Sekelompok orang tidak sabar menunggu, dan setelah berterima kasih kepada mereka, mereka semua menatap Wei Hao dengan penuh semangat. Segera, semua orang menemukan daun, Wei Hao menjentikkannya dengan jari-jarinya. Menurut apa yang dikatakan Sen Chen, sinar energi mengejutkan Hei Yu sampai mati, dan kemudian, dia mengeluarkan pisau halus, yang tipis, dan memotongnya, menjadi dua bagian ikan batu hitam seukuran telapak tangan dipotong kecil-kecil. Persis seperti itu, sekelompok orang seperti serigala lapar bergegas berkerumun, masing-masing mengambil beberapa potong kecil ikan hitam pekat dengan tangan mereka, dan setelah Gulu menelannya, dia mulai mencicipinya dengan hati-hati. Tidak ada yang munafik saat ini, meski hanya beberapa potong kecil ikan, masing-masing dikunyah dengan hati-hati sebagai harta karun. Harta langka di dunia seperti itu sudah cukup untuk membuat para pangeran dunia tamak orang-orang seusia mereka, hanya putri bangsawan, tuan muda atau bangsawan seperti Tantai Waning. Hanya monster dari beberapa sekte besar yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan bagian kecil. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika bukan karena kesempatan ini, orang-orang di antara mereka ini pada dasarnya tidak akan pernah bisa mendapatkan harta langka seperti itu dalam hidup ini. Selain itu, bahkan jika mereka hanya mengambil beberapa bagian kecil, setelah beberapa napas, efek yang sangat menakutkan dari ikan batu hitam mulai memberikan efek ajaibnya, kulit semua orang menjadi merah, dan mereka merasa perut mereka mendidih, dan gelombang panas sedang berputar. Mereka tidak seperti Chen Chen, yang telah menyerap efek magis ikan Blackstone untuk membaptis garis keturunan berkali-kali. Orang yang makan harta langka semacam ini untuk pertama kalinya, meskipun hanya satu, harus menggunakan latihan yang kuat selama beberapa jam untuk menyempurnakannya. Sebagian besar orang dalam kelompok ini tidak memiliki keterampilan kultivasi yang terlalu kuat, mereka hanya menelan beberapa bagian kecil, dan kemudian merasakan seluruh tubuh memanas, dan masing-masing dari mereka merasakan efek ajaib memurnikan daging dan darah batu hitam, ikan dengan seluruh kekuatannya, memuntahkan seteguk udara putih. Gulu, di hutan sekitarnya, terdengar suara jakun yang melonjak. Setelah kaget, banyak orang yang tidak pergi jauh untuk saat ini. Melihat orang-orang ini berbagi ikan batu hitam di siang bolong, mata mereka tegak, dan mereka tidak sabar untuk bergegas merebut beberapa rasa legendaris yang membuat pangeran dan jenderal sujud. Sepanjang jalan, melihat Wei Hao dan yang lainnya dengan aftertaste tak berujung dan mulut bergerak, Sen Chen tidak bisa menahan senyum sedikit. Cepat dan bantu aku mencari lokasi lembah Dragon Song. Jika aku menemukannya di sana, aku bisa memberikan kalian masing-masing untuk dinikmati satu persatu. Kata Chen Chen dengan senyum tipis. Semua orang mengangguk berat, setelah merasakan manisnya, mereka secara alami bekerja lebih keras, tim yang terdiri dari 50 atau 60 orang mulai berlarian untuk menemukan jalan dan bertanya-tanya, berpusat pada Sen Chen dan yang lainnya. Di pegunungan luas yang penuh duri dan hutan ini, inilah cara paling efektif untuk menemukan jalan. Tidak ada yang tahu di mana jalan yang benar, jadi mereka hanya bisa menyeberangi sungai dengan meraba bebatuan dan melangkah satu persatu. Dengan cara ini, dengan bantuan sekelompok orang, Sen Chen pasti menyelamatkan banyak masalah. Di malam hari, menurut perkiraan Sen Chen, mereka telah meninggalkan Botan Ridge sejauh ratusan mil, dan menuju jauh ke pegunungan Bahuang. Lambat laun, tanda pada peta kulit binatang Wei Hao menjadi semakin kabur,
dan itu tidak terlalu membantu untuk bergerak maju, jadi mereka hanya bisa mengandalkan meraba-raba sendiri. Tuan Sen, ada gerakan di depan. Orang-orang kami menemukan sekelompok orang sedang mengepung singa bertanduk satu. Tepat ketika Sen Chen hendak memimpin orang untuk menemukan tempat tinggal, tiba-tiba, Yao Kang berlari kembali dengan sekelompok kecil orang dan melapor kepadanya dengan terengah-engah. Singa bertanduk satu seseorang penuh dan bebas untuk memprovokasi makhluk roh tingkat tinggi itu. Chen Chen berhenti di depan pohon kuno yang menjulang tinggi, sedikit terkejut, singa unicorn adalah binatang roh urutan ketujuh yang asli. Dalam keadaan normal, itu telah melampaui batas yang dapat ditangani oleh para biksu dari tingkat fusi darah, bahkan jika beberapa fusi darah level 12 upaya gabungan dari biksu berat mungkin tidak dapat mengalahkannya. Iya, orang-orang itu benar-benar picik. Awalnya, sekelompok besar dari mereka ingin membunuh orang besar itu, tapi sekarang, orang besar itu mengejar dan membunuh mereka. Sebuah tim yang terdiri dari ratusan orang, kalah telak. Yao Kangbang berpinggang besar, meletakkan tangannya di pinggul, terengah-engah dan tertawa, dan tidak ada kekurangan simpati untuk orang-orang itu dalam kata-katanya. Bagaimanapun, kelompok mereka telah dihancurkan oleh singa unicorn sebelumnya. Anda hanya bisa mengetahui kekuatan makhluk roh tingkat tinggi setelah mengalaminya secara pribadi. Memikirkan saudara-saudara yang meninggal itu, Yao Kang mau tidak mau merasakan sedikit rasa kasihan dan duka di hatinya. Lupakan saja, itu bukan urusan kita, ayo cari tempat. Istirahat. Sen Chen melambaikan tangannya, tidak ingin menimbulkan masalah. Di pegunungan Bahuang hari ini, pembunuhan dan kekejaman ada di mana-mana. Karena dia telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam pemilihan Luo Yunzong, tidak peduli siapa dia harus memiliki kesadaran bahwa dia tidak bisa kembali. Tuan Sen melihat Sen Chen berbalik untuk pergi, Yao Kang ragu untuk berbicara. Ada apa? Sen Chen menatapnya sambil tersenyum. Singa bertanduk satu itu, saya pikir Anda layak, Tuan Sen, untuk menekannya, karena menilai dari fluktuasi yang kami rasakan sebelumnya, mungkin ada tanda ungu yang tersembunyi di dalam perut singa bertanduk satu itu. Kata Yao Kang dengan mata serius. Oh, mendengar kata-kata itu, Sen Chen langsung menjadi tertarik. Sekarang sudah larut, dia tidak bisa mengatakan arah, dan tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Jika benar-benar ada token ungu, itu sangat berharga untuk ditembak. Belum lagi dia sendiri membutuhkan token ungu, harga yang diminta dari benda ini di pegunungan Bahuang sudah cukup untuk menggoda Sen Chen. Puluhan ribu pil pengumpul roh bukanlah jumlah yang sedikit untuk Sen Chen, terutama setelah mengetahui bahwa mereka akan dibutuhkan dalam jumlah besar pada tahap kultivasi selanjutnya. Sen Chen telah berjuang dengan cara mendapatkan lebih banyak pil pengumpul roh. Oke, bawa aku untuk melihatnya, kata Sen Chen sambil tersenyum, matanya sedikit berapi-api. Iya, Yao Kang juga sangat bersemangat dan mengangguk dengan hormat. Dia selalu marah dengan binatang buas seperti singa unicorn di dalam hatinya. Ngomong-ngomong, jika pemuda itu bisa menekannya, dia juga akan sangat bahagia. Di bawah kepemimpinan Yao Kang dan yang lainnya, dalam waktu singkat, Sen Chen dan rombongannya datang ke area terbuka di antara hutan liar. Mengaum, ratusan meter jauhnya, seekor binatang aneh dengan kepala bertanduk satu dan surai setebal jarum baja memamerkan kekuatannya, mengejar sekelompok orang untuk bertarung, dikelilingi oleh para pahlawan muda yang telah meninggal secara tragis. Pria besar itu panjangnya lebih dari 2 kaki dan tinggi 1 kaki, seperti gubuk jerami kecil yang bergerak, kepala besar terbuka dengan mulut berdarah, yang membuat orang ketakutan, dan tanduk satu yang tebal terus-menerus dilepaskan, seberkas cahaya dan bunuh kuartet. Ding-ding-ding setelah mendekat, Chen Chen segera merasakan fluktuasi suara rendah terus-menerus dari tubuh pria besar itu. Fluktuasi itu seperti cincin emas di medan perang, tetapi dibandingkan dengan cincin giok putih. Gerakannya bahkan lebih beberapa kali. Tidak diragukan lagi, penilaian Yao Kang dan yang lainnya tidak salah, itu memang harus menjadi token ungu. Berpikir untuk dirinya sendiri, Sen Chen juga sedikit berbulu, pejabat tinggi Luo Yunzong itu benar-benar terlalu kejam, mereka benar-benar meletakkan token yang menandakan kualifikasi murid formal ke dalam perut binatang roh tingkat tinggi tersebut, jelas bahwa mereka ingin membunuh mereka semua sejumlah besar pahlawan muda. Berpikir dengan marah, mata Sen Chen tidak bisa membantu menyapu ke arah hantu-hantu malang yang diburu, tiba-tiba, matanya membeku. Men Qi Sen Chen heran. Dalam tim yang dikejar dan dibunuh secara brutal oleh singa unicorn, ada sosok yang dikenalnya. Mengaku sebagai putra kedua dari pemimpin suku Serigala Emas. Pria itu juga sangat sedih saat ini, kulit binatang di tubuhnya telah hancur berkeping-keping, dada besar telah rusak, dan senyum konyol di wajahnya yang kasar dan berbulu semuanya membeku, dan dia berlari untuk hidupnya, dengan giginya terbuka pada saat yang sama, bertarung melawan raksasa dengan temanmu. Sen Chen masih ingat bahwa pada saat itu, orang ini membujuknya untuk tidak menahan Xiao Nizi,
tetapi untuk orang-orang yang belak-belakan dan liar seperti itu, Shen Chen tidak menganggapnya terlalu serius. Jika dia tidak bertemu di sini, dia akan melakukannya mati lupakan itu. Ledakan. Puff. Di area terbuka di hutan liar, Menki dan kelompoknya akan putus asa, mereka memblokir teknik sihir yang menakutkan dari Unicorn Lion bersama-sama, dan banyak dari mereka memuntahkan darah karena syok. Hal-hal telah berubah menjadi seperti sekarang, tidak ada yang diharapkan. Mereka benar-benar meremehkan kekuatan tempur makhluk roh urutan ketujuh. Awalnya, ratusan pahlawan muda berambisi untuk mengepung dan membunuh unicorn ini, ingin mendapatkan token ungu yang tak ternilai di perutnya, tetapi mereka tidak memikirkannya. Setelah itu raksasa ini melepaskan kekuatannya yang ganas, apa yang disebut aliansi sementara mereka benar-benar rentan. Tidak butuh waktu lama bagi Unicorn Lion untuk kesal, orang-orang mereka telah terbunuh berkeping-keping, dan beberapa dari mereka melarikan diri, tidak ada yang bisa melawan mereka. Sebagai tulang punggung aliansi sementara, kelompok orang yang dipimpin oleh Menki ini bahkan lebih tragis. Mereka telah dikunci dengan kuat oleh Unicorn Lion sejak awal, dan menderita kerugian besar satu demi satu. Bunuh mereka semua. Sialan, apakah orang menyebalkan ini akan mati bersama kita selamanya? Selama pelarian, Menki memarahi dengan marah, dan bahkan salah satu dari 3 senjata spiritual suku serigala emas gada kepala serigala telah rusak dan dipecah menjadi 2 bagian, polanya semuanya redup, dan kemarahan di hati Menki bisa dibayangkan. Huff, kamu berani mengatakan, jika kamu tidak datang, menyelinap dan menembakkan panah tajam ke rahang unicorn, apakah itu akan mengejar kita dengan sangat ganas? Tidak jauh dari Menki, seorang anak laki-laki compang camping yang mengenakan kerudung mengutuk dan meneriaki Menki. Nama pemuda itu adalah Misan, dan dia berasal dari suku Satuo di wilayah Beifenghou. Dia awalnya sesama Manki, tapi sekarang dia diambang kepunahan, dan dia jelas merasa tidak bahagia. Misan, orang menyebalkan, siapa yang pertama kali bertepuk tangan ketika aku berhasil melakukan serangan diam-diam? Jika kamu tidak bisa mengalahkan singa bertanduk satu, sekarang kamu datang untuk melampiaskan amarahmu padaku. Apa kamu? Menki sangat marah, matanya membelalak. Putranya memarahi. Penyergapan singa unicorn adalah keinginan bulat dari semua orang dalam aliansi sementara ini pada awalnya, tapi sekarang orang ini menyalahkan dirinya sendiri karena diburu, bagaimana Menki bisa menanggungnya? Dan memikirkan kejadian ini, Menki menjadi marah. Karena mereka tahu betapa kuatnya Unicorn Lion, mereka memilih taktik penyergapan pada awalnya. Seseorang di aliansi menyumbangkan panah jimat dengan kekuatan senjata roh setengah jadi. Setiap orang adalah memilih panahan. Menki pandai memanah sejak dia masih kecil, dan dia juga orang terkemuka di antara kelompok orang ini, jadi dia berdiri tanpa ragu. Saat itu, lelaki besar itu masih memuji keberaniannya, dan anak panah mengenai singa bertanduk satu yang rapuh setelah mengambil posisi. Orang-orang termasuk Misan bertepuk tangan dan memujinya karena kerja bagus. Tapi sekarang, Nima, lebih cepat memalingkan muka daripada membalik buku, dan itu hampir tidak melukai hati dan perutmu. Lupakan saja, ini bukan salah Menki, ayo cari cara untuk keluar. Pada saat ini, seorang pemuda dengan kepala tanduk dan mata tajam di sebelah kiri juga menatap Misan. Pemuda ini mengenakan sepotong baju besi ringan yang ditenun dari bambu dan rotan. Kelihatannya compang camping, tetapi ada rune yang beredar. Itu jelas merupakan senjata spiritual yang bagus. Di antara pejalan kaki, dia yang paling tidak terluka saat ini, tidak seperti malu sebagai puluhan orang yang tersisa. Patriark muda Zeyan benar, untuk rencana saat ini, bagaimana cara keluar adalah kuncinya. Gengsi pemuda di tim jelas lebih tinggi daripada Menki dan Misan, setelah dia bersuara, semua orang di sekitarnya mengikutinya. Huff, apa yang kamu katakan itu mudah. Ratusan orang terbunuh oleh binatang buas itu. Kita sendiri mungkin tidak cukup untuk seekor unicorn. Aku menyesalinya sekarang, sudah terlambat. Misan masih sedikit kesal, tapi dia tidak lagi berdebat dengan Menki, jelas tahu bahwa dia salah. Mengaum. Tiba-tiba, singa bertanduk satu di belakangnya meraung keras, dan tanduk bertanduk satu itu mulai bersinar lagi saat mengamuk, kecemerlangannya mulai memadat, dan teknik harta karun diaktifkan kembali. Berlari. Merasa dipengaruhi oleh aura menakutkan yang menyerang dari belakang, semua orang menjadi pucat karena ketakutan, dan berpencar dalam kepanikan. Berlari. Bahkan Zeyan, Menki, dan Misan, yang tidak lemah dalam kultivasi, berkeringat dingin karena ketakutan, dan tidak berani mengguncang mereka dengan keras, mencoba yang terbaik untuk mempercepat dan melarikan diri. Namun, teknik harta karun singa bertanduk satu diaktifkan, dan sinar cian berubah menjadi hujan cahaya di atas kepala kerumunan yang belum bubar di masa depan, menutupi lebih dari selusin sosok, dan dalam sekejap, serangkaian teriakan terdengar. Kehilangan perlawanan sendi,
orang-orang itu semua tertusuk oleh hujan ringan, tubuh mereka berlumuran darah, dan kondisi kematian mereka mengerikan. Bahkan ketiga Menki terpengaruh, sebuah lubang darah meledak di pundak Menki dan Misan, mengeluarkan darah yang menggelegak. Dan Zeyan dilindungi oleh baju besi yang berharga, jadi dia cukup beruntung untuk lolos dari malapetaka, tetapi baju besi bambu dan rotan yang ringan itu diledakkan ke dalam lubang seukuran mangkuk, dan rune di sekitarnya meredup dalam sekejap. Tidak bisakah aku melarikan diri? Misan sudah putus asa. Saat ini, hanya ada 7 atau 8 orang yang tersebar di sekitar mereka, dan mereka semua terluka dan terluka parah. Pada titik ini, mereka mungkin sudah datang berakhir. Gunakan kartu kayu hijau, tidak ada gunanya mati di sini untuk apa-apa. Zeyan berkata dengan tenang, tetapi ada sedikit keengganan di matanya yang tajam. Aku benci. Menki berteriak lebih cemas. Mereka semua telah mendapatkan token putih. Setidaknya, mereka telah memperoleh kualifikasi untuk bergabung dengan Luo Yunzong. Jika kamu tampil baik di Luo Yunzong, seluruh suku akan menerima berkah. Tapi sekarang, untuk token ungu yang lebih berharga, mereka telah memprovokasi makhluk roh yang kuat yang tidak dapat mereka ganggu, itu semua adalah kesalahan keserakahan. Cici. Dan di belakang mereka, singa bertanduk satu yang mengejarnya mulai menunjukkan kekuatannya lagi, dan ingin membunuh anggota kelompok lainnya. Sehat. Merasa bahwa fluktuasi yang lebih keras akan terjadi, dalam proses melarikan diri, semua orang menghela nafas dalam kesedihan, tanpa sadar mengeluarkan kartu kayu hijau, dan kemudian mulai bergerak dengan mata merah. Setelah beberapa tarikan napas, lebih dari selusin kecemerlangan cian menyelimuti Menki, Zeyan, dan yang lainnya, dan mereka dapat segera melarikan diri, tetapi tidak ada yang bisa bahagia. Untuk bergabung dengan raksasa Luo Yunzong itu, tidak hanya mereka, tetapi juga suku dan keluarga di belakang mereka telah membayar banyak, dan banyak pasukan telah memberikan semua kekuatan mereka untuk memberikan sumber daya terbaik kepada para junior yang berharap untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Tapi sekarang, mereka ditakdirkan untuk kembali dengan rasa malu dan menghadapi kekecewaan dari klan mereka. Namun, pada saat lebih dari selusin kartu kayu hijau bermekaran dan hendak memimpin sekelompok orang untuk melarikan diri dari sini, tiba-tiba, gumpalan energi melesat ke arah mereka dengan cepat, tidak memihak, dan secara akurat melumpuhkan lebih dari selusin kayu hijau, kartu-kartu. Kemudian, sosok yang sedikit kurus mendarat di belakang mereka di udara, dan meninju singa bertanduk satu yang sedang menyerang dengan cepat. Singa bertanduk satu bergegas ke arahnya dengan kejam, kepalan ini bertemu langsung, tidak ada cara untuk menghindarinya, kepalan itu seperti bola matahari yang terik, cahaya merah mekar penuh, membakar api yang mengamuk, dengan kejam itu mengenai unicorn di dada. Ledakan, fluktuasi yang menakutkan menyebar dalam sekejap, dan kemudian di bawah tatapan kaget yang tak tertandingi dari Menki, Zeyan, Misan dan yang lainnya, singa unicorn itu, yang baru saja tak terkalahkan, dengan tubuh besar mereka langsung dilemparkan ke udara, kemanapun ia lewat, selokan yang menembus ditarik di tanah, dan hutan di sekitarnya dipindahkan ke tanah datar. Dan sosok itu, yang terlihat lebih kurus dan kurus dari singa bertanduk satu, berdiri di sana tanpa bergerak, memancarkan cahaya merah di sekujur tubuhnya. Adegan ini, Menki dan yang lainnya tidak akan pernah melupakannya selama sisa hidup mereka. Adegan sederhana dan kasar barusan seperti unicorn yang agung tiba-tiba menabrak makhluk bawaan, yang sama mengejutkannya. Mata Menki dan rombongannya sudah kusam, pada saat ini, anak laki-laki itu telah berbalik, meraih dengan santai, dan selusin kartu kayu hijau yang dia jentikkan sebelumnya jatuh ke tangannya. Pria muda itu memandang Menki dan pestanya, bermain dengan selera tidak mudah untuk dapat berpartisipasi dalam seleksi semacam ini. Apakah Anda benar-benar rela menyerah seperti ini? Gulu. Mendengar kata-kata pemuda itu, lingkungan masih sunyi, tidak ada yang berbicara, tetapi menelan dengan susah payah, tidak ada yang pulih dari tempat kejadian barusan. Boom! Tidak jauh di belakang, singa bertanduk satu yang telah terlempar terbang telah bangkit dan menyerang lagi. Mata besar lonceng tembaga itu penuh dengan cahaya yang ganas, dan raungannya keras, jelas sangat marah. Huff! Shen Chen mendengus dingin, lalu melemparkan kembali selusin kartu kayu hijau ke Menki dan yang lainnya, dan terbang keluar dengan cepat. Ledakan! Ledakan! Sesaat kemudian, pertempuran hebat pecah di kejauhan. Tembakan Shen Chen masih sederhana dan langsung. Dia bertarung dengan singa bertanduk satu dalam jarak dekat. Setiap pukulan yang dia pukul berisi ratusan ribu kati kekuatan yang perkasa. Tubuh terhuyung-huyung ke sana kemari, dan terbalik ke tanah satu demi satu. Seluruh tubuh Shen Chen memancarkan kecemerlangan merah tua, lebih ganas dari singa unicorn, ganas dan menakutkan. Tubuh manusia yang awalnya rapuh dibandingkan dengan binatang buas, sekarang terlihat seperti tubuh emas merah tua bagi Shen Chen, di antara kepalan tangan dan kaki, setiap saat setiap pukulan itu menakutkan. Ini, Menki dan rombongannya tercengang,
dengan mulut terbuka lebar, tidak dapat berbicara. Bukannya mereka belum pernah melihat biksu dengan tubuh fisik yang kuat, tetapi mereka belum pernah mendengar tentang seorang anak laki-laki dengan tubuh fisik yang kuat yang memiliki unggul melawan binatang roh tingkat tinggi. Bocah itu apakah dia? Setelah beberapa tarikan napas, Menki pulih dari ketidakhadirannya, dan ekspresi terkejut di matanya langsung menjadi begitu kuat sehingga tidak bisa ditambahkan. Ternyata dia, untuk sesaat, kesadaran Menki menjadi kosong, dan dia tidak pernah bermimpi bahwa pemuda yang baru saja menyelamatkan mereka dan sekarang sendirian mengalahkan singa unicorn ternyata adalah Cumber yang dia goda belum lama ini. Meskipun Menki tidak memiliki niat jahat pada saat itu, dan lebih tertarik untuk berteman dengan sang putri, dan ingin menguntungkan sukunya, tetapi pada saat ini, melihat bahwa anak laki-laki yang dibenci oleh mereka semua malam itu ternyata adalah menjadi kekacauan yang kejam, Menki sudah saya tidak tahu lagi bagaimana pemikiran saya bekerja, hampir seperti saya bahkan tidak memikirkannya dalam mimpi saya. Menki, bocah itu apakah kamu mengenalnya? Mendengar suara Menki, Zeyan di sampingnya bertanya dengan tidak bisa dijelaskan. Mereka semua adalah jenius terkenal di tempat mereka masing-masing, tetapi melihat pemuda itu bergerak pada saat ini, keadaan pikiran Zeyan tidak diragukan lagi sangat tersentuh. Perasaan seperti itu seperti orang yang akhirnya mendaki ke puncak gunung, saat kabut hilang, ada gunung lain yang tidak bisa dilihat secara tiba-tiba di depannya. Menki, kamu kenal dia? Di satu sisi, Misan memandang Menki lagi, sudah penuh dengan ketakutan yang tidak dapat disembunyikan, dia tidak lupa bahwa dia pernah bertengkar dengan Menki sebelumnya. Biasanya, Menki pasti akan bersemangat tinggi dan dengan angkuh memberinya pukulan, tetapi pada saat ini, sentuhan di hatinya telah membuat Menki kehilangan mood itu. Dia adalah seseorang yang dekat dengan Yang Mulia Putri. Kami pernah bertemu sekali. Saat itu aku mengikuti orang lain dan meremehkannya. Ekspresi Menki rumit, dan hatinya semakin pahit dan sulit untuk ditebak memahami. Apa? Ketika Zeyan, Misan dan yang lainnya mendengar ini, mereka tampak seperti telah memakan lalat mati. Aku tidak bisa menahannya, yang membuatku buta dan tidak berpengalaman. Aku tidak bisa melihat kedalaman orang lain. Menki menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Orang yang berdiri di depan mereka hari itu sepertinya adalah hanya seorang anak di tingkat ke-6 dari fusi darah, tapi sekarang, memikirkan saat itu. Apa yang dia katakan? Menki tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri untuk sementara waktu. Ledakan. Tidak jauh, pertarungan antara Shen Chen dan singa bertanduk satu secara bertahap berakhir. Shen Chen membuat gerakan yang kuat, yang mengejutkan Menki dan yang lainnya. Guncangan tinju ke tubuh semacam itu terjadi antara ras manusia dan binatang roh tingkat tinggi. Sungguh tak terbayangkan. Jika Anda tidak melihatnya dengan matamu sendiri, siapa yang akan percaya? Tetapi kenyataannya begitu mendebarkan, dengan mengandalkan darah yang ekstrim, Shen Chen tidak takut dengan raksasa ini. Setiap pukulan yang dia lemparkan diisi dengan kekuatan yang menakutkan dari ratusan ribu kati. Kekuatannya tidak kalah dengan yang digunakan oleh biksu biasa, seni bela diri, terlebih lagi. Minum. Pada akhirnya, Shen Chen berteriak keras, melompat ke punggung singa unicorn, dan mulai membombardir kepala besar singa unicorn. Bum pukulan lain mendarat, dengan kekuatan yang menakutkan. Mengaum. Singa bertanduk satu itu meraung kesakitan, dan tanduk satu yang berputar itu mulai memancarkan kecemerlangan, dan teknik sihir yang kuat mendapatkan momentumnya. Ledakan. Sangat disayangkan bahwa Shen Chen tidak akan memberinya kesempatan untuk menggunakan teknik harta karun sama sekali. Kecemerlangan unicorn itu baru saja mulai mekar, Shen Chen telah melihat waktu yang tepat, dan dengan kejam menghancurkan unicorn itu. Benda itu sangat sulit, bahkan dengan kekuatan garis keturunan ekstrim Shen Chen, dia tidak dapat memecahkannya, tetapi teknik harta karun telah terganggu olehnya. Boom, boom, boom. Dalam beberapa saat berikutnya, singa bertanduk satu ingin menggunakan tekniknya yang berharga beberapa kali untuk membunuh Shen Chen, tetapi tanpa kecuali, mereka semua dibubarkan secara paksa oleh Shen Chen. Dengan kekuatannya saat ini, meskipun dia tidak takut dengan keajaiban singa bertanduk satu, pertarungan fisik seperti itu tidak diragukan lagi lebih bermanfaat baginya. Ledakan. Bang bang bang. Melihat bahwa teknik harta karun tidak dapat dihilangkan, singa unicorn menjadi gila dan mulai berguling-guling di tanah tanpa henti, mencoba menghancurkan Shen Chen menjadi daging dan darah. Singa bertanduk satu ini sebesar gubuk jerami kecil, saat ini berguling-guling dan melompat-lompat dengan keras. Hancur, belum lagi daging dan darah, bahkan kulit tembaga dan tulang besi, saya khawatir mereka akan hancur dan hancur. Namun, dalam hiruk-pikuk tabrakan dan penghancuran singa unicorn, meskipun Shen Chen sedikit malu, kakinya dengan kuat menjepit pria besar itu, dan dia terus meninju pria besar itu. Adegan ini sangat mirip dengan pembunuhan harimau sisik batu hari itu, meskipun targetnya diubah menjadi singa bertanduk satu yang lebih kuat dan menakutkan, Shen Chen juga tidak seperti dulu lagi.
Tubuh fisik ekstrim sudah sebanding dengan fisik ekstrim dari binatang buas purba dan ras alien liar, termasuk dalam kategori kehidupan bawaan, ini sudah merupakan anomali di antara umat manusia, dan hampir dianggap mustahil untuk mencapainya. Dalam arti tertentu, lebih sulit bagi umat manusia untuk memiliki garis keturunan yang ekstrim daripada melahirkan 10 orang suci agung yang legendaris. Tentu saja, 10 orang suci agung sama-sama menakutkan, tetapi fisik dan kekuatan legendaris mereka pada dasarnya tercermin dalam aspek lain. Ledakan, ditemani oleh pengeboman menakutkan Shen Chen, singa raksasa bertanduk satu itu akhirnya mulai runtuh. Binatang buas, terutama binatang asing di atas binatang roh, seringkali memiliki tubuh yang kuat yang tak tertandingi oleh ras manusia di alam yang sama, kekuatan murni ras manusia biasanya sulit digoyahkan. Tapi sekarang, setiap kali Shen Chen meninju, kepala singa bertanduk satu akan hancur dan berdarah, benar-benar hancur. Kudengar pria itu berwujud binatang buas purba. Apakah ini benar tidak jauh dari sana? Misan membuka mulutnya cukup lebar untuk meletakkan sebutir telur. Penampilan kuat Shen Chen membuatnya mengaitkannya dengan rumor jangka pendek ini. Sejak hari itu ketika Shen Chen menghancurkan monumen King Kong di alun-alun, rumor serupa telah menyebar. Meskipun banyak orang tidak berpikir demikian, tetapi melihat pemandangan ini, Misan tanpa sadar mempercayainya. Apakah kamu mengejar kematian? Berani mengatakan bahwa dia adalah binatang buas? Ketika dia datang nanti, saya harap Anda masih memiliki keberanian seperti itu. Menki memutar matanya ke arahnya dengan marah dan menegurnya. Kali ini, Misan secara mengejutkan mesum, mencemooh dengan cepat, dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Kekuatan pemuda itu telah mencapai titik di mana dia bisa membunuhnya seperti guk-guk, tidak pada level yang sama-sama sekali. Ledakan. Di sisi lain medan perang, Shen Chen telah mengirimkan pukulan paling mengerikan, yang berevolusi dari teknik tinju laut badai. Awalnya, tembakan Shen Chen sudah menakutkan, membakar berkobar, seperti putaran matahari yang terik tiba-tiba tenggelam. Kekuatan pukulan itu membuat rambut seseorang berdiri tegak, dan langsung menembus kepala unicorn. Ledakan. Pada saat berikutnya, tubuh besar akhirnya jatuh sebagai tanggapan. Itu lebih kuat dari binatang roh urutan ketujuh seperti singa unicorn. Pada akhirnya, ia masih gagal lolos dari nasib dibunuh oleh Chen Chen dalam pertempuran jarak dekat. Ho ho! Shen Chen memanfaatkan kesempatan itu dan melompat dari punggung singa bertanduk satu, mengembuskan beberapa teguk udara panas merah tua, seperti cahaya merah. Dengan pengalaman pertempuran tadi malam, Shen Chen menjadi semakin mampu mengendalikan kekuatan tubuh fisik yang ekstrim kali ini. Di masa lalu, dia hanya fokus pada seni bela diri dan seni bela diri. Sekarang, dia baru benar-benar menyadari potensi mengerikan dari tubuh fisik. Namun, pertempuran ini juga mengingatkan Shen Chen bahwa dia masih membutuhkan beberapa keterampilan bela diri untuk pertempuran jarak dekat, lebih disukai yang dapat ditembakkan segera tanpa terlalu banyak momentum. Di tangannya, dalam keadaan seni bela diri spiritual, mereka dapat berubah terus-menerus, dengan misteri yang tak terbatas. Setelah berhasil membunuh singa bertanduk satu, Shen Chen tidak segera berbalik, dia melepaskan pedang pelangi di antara jari-jarinya, dan mulai memotong tubuh besar makhluk roh urutan ketujuh ini. Singa bertanduk satu sudah mati, secara relatif, kekuatan tubuh fisik tidak sekaku sebelumnya, dan Shen Chen membelahnya menjadi 2 dan 2. Suara mendesing. Segera setelah itu, dengan jentikan jarinya, Shen Chen mengeluarkan Qi Fengshen dari tas Qiankun Xiaonizi, dan dengan gerakan pikirannya, dia mulai mengekstrak esensi darah unicorn. Dalam sekejap mata, darah di tubuh singa unicorn diserap sepenuhnya oleh Fengshen Qi, dan Shen Chen mendesak harta roh yang kuat ini lagi untuk memperbaikinya dengan cepat. Pada akhirnya, darah seluruh singa unicorn ditempa oleh Shen Chen menjadi bola kecil esensi darah merah, yang disimpan dalam botol batu giok kecil. Setelah itu Shen Chen melepas tanduk unicorn dan menyatukannya. Tas. Benda itu sangat keras dan mengandung spiritualitas, itu bisa menjadi bahan yang bagus untuk menempas senjata roh. Bahkan jika Shen Chen tidak membutuhkannya, dia bisa mendapatkan banyak pil pengumpul roh sebagai gantinya, jadi itu tidak boleh disia-siakan. Setelah melakukan ini, setelah Shen Chen merasakan sumber fluktuasi, dia mengulurkan tangannya dan meraihnya, dan dengan suara swoosh, cincin giok ungu yang halus dan indah jatuh ke telapak tangannya. Seluruh tubuh cincin giok ini memancarkan cahaya ungu, sebening kristal, dan itu adalah kenang-kenangan ungu yang diperjuangkan dan direbut oleh para pahlawan muda di seluruh pegunungan. Selama dia bisa menjaga token ungu ini sampai saat terakhir, dia bisa menjadi murid resmi Luo Yunzong. Ini adalah kesempatan yang diimpikan oleh banyak anak muda di tanah Kyushu. Bahkan banyak keluarga besar, suku, dan sekte melakukan segalanya untuk kesempatan ini. Begitu seseorang di sekitar Anda bisa menjadi anggota raksasa itu, manfaatnya akan sangat besar. Tidak terhitung, banyak pasukan dapat langsung meningkatkan beberapa nilai karena ini.
Tatapan Shen Chen tidak terlalu lama tertuju pada token ungu. Dengan kekuatannya saat ini, tidak akan terlalu sulit untuk mendapatkan hal semacam ini. Bahkan jika tidak ada kebetulan seperti itu hanya masalah waktu. Dia tiba-tiba berbalik dan berjalan menuju kelompok Yao Kang di kejauhan. Ketika dia bergerak lebih awal, dia sudah menyuruh orang-orang itu untuk menonton saja. Pertarungan seperti level tadi, untuk biksu biasa di alam ini. Baginya, tidak ada keraguan bahwa tidak akan ada risiko jatuh yang kecil, bahkan membawa sekelompok orang di sisinya, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, setidaknya Shen Chen harus melindungi keselamatan mereka untuk sementara. Tuan Shen, Anda benar-benar luar biasa. Melihat Shen Chen berjalan ke arahnya, Yao Kang dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidah mereka, mengetahui kekuatan pemuda itu, tetapi adegan sebelumnya masih membuat mereka gemetar ketakutan. Hehe, ayo pergi. Shen Chen dengan santai melambaikan tangannya, ingin membawa kelompok itu pergi. Tuan Shen, tunggu. Tetapi pada saat ini, Menqi dan rombongannya lari. Mereka melihat bahwa setelah Shen Chen berurusan dengan singa bertanduk satu, dia berbalik dan pergi tanpa melihat ke belakang, dan buru-buru mengejarnya. Tuan Shen, saya tidak ingin berterima kasih atas kebaikan Anda. Terimalah pemujaan saya. Zeyan dan Misan pertama kali berjalan ke arah Shen Chen. Saya memberi hormat. Memikirkan keputusasaan dan penyesalan sebelum pergi dengan enggan, Zeyan, Misan dan yang lainnya diam-diam bersukacita bahwa kekecewaan klan setelah mereka diambil kembali akan membuat mereka tidak dapat mengangkat kepala selama sisa hidup mereka, memberi mereka harapan untuk tinggal di pegunungan ini, yang jelas merupakan semacam kebaikan yang besar. Tuan Shen, saya harap Anda tidak mengingatnya karena saya sangat menyinggung Anda hari itu, Menqi berkata dengan mata yang rumit, menatap Shen Chen dengan mata yang sedikit merah. Tindakan pemuda sebelumnya sama sekali bukan kebetulan untuk menyelamatkan mereka, tetapi jelas disengaja, belum lagi pemuda itu menghentikan mereka untuk mendesak Aoki Pai pergi karena malu. Saya tidak ingin melihat mereka mati sia-sia, jika tidak, jika orang ingin membunuh singa unicorn, mereka bisa tenang dan tidak peduli dengan hidup dan mati mereka. Menqi juga tahu bahwa ini adalah kebaikan yang besar, tetapi ketika dia memikirkan kata-kata yang dia ucapkan hari itu, dia tidak dapat melepaskannya. Tindakan pemuda itu dapat dikatakan untuk membalas keluhan dengan kebaikan, dan dia tidak melakukannya, peduli dengan kata-katanya yang menggoda sama sekali. Hehe, lupakan saja, ini bukan masalah besar, kalian semua adalah pahlawan muda di wilayah ayah Xiao Nizi, jika Nizi itu ada di sini, dia akan melakukan hal yang sama. Shen Chen tersenyum dan menepuk pundak Menqi. Ini laki-laki. Dari hari ketika dia memohon Xiao Nizi untuk sukunya dengan senyum main-main, Shen Chen tahu. Untuk seorang pria muda yang mampu membungkuk dan meregang, dan penyayang dan benar, Shen Chen secara alami tidak akan mempersulitnya. Selain itu, Shen Chen bukanlah tipe orang yang berpikiran sempit. Tuan Shen, bisakah kami mengikuti Anda selanjutnya setelah berterima kasih padanya? Misan muda memandang Shen Chen dengan ragu-ragu, dan bertanya dengan suara rendah, bukan karena permintaan semacam ini sulit dikatakan, tetapi karena dia takut bahwa yang terakhir akan menolak. Ya, Shen Chen tidak banyak bicara, dan mengangguk sambil tersenyum. Batuk, Tuan Shen, mereka adalah anggota dari Aliansi Angin Utara, salah satu dari 3 aliansi utama. Pada saat ini, Yao Kang terbatuk dan mengingatkan Shen Chen. Aliansi Beifeng. Shen Chen mengerutkan kening. Nama aliansi ini membuat Shen Chen berpikir tentang para jenius di wilayah Beifeng Hou. Iya, tim kami memang bergabung dengan Aliansi Angin Utara sebelumnya, tapi sekarang aliansi itu dipimpin oleh Qin Xiu, Xiao Tian, dan lainnya. Zeyan menjelaskan dengan malu di samping, dan kemudian menambahkan dengan hati-hati tentu saja, jika Tuan Shen ingin bergabung dengan aliansi Beifeng, dengan kekuatan Anda juga harus menjadi pemimpin aliansi. Namun, Shen Chen tidak tertarik untuk memperhatikan hal-hal itu, dan berkata dengan suara yang dalam dengan mata yang sedikit terkonsentrasi kemudian ketika Yang Mulia dan yang lainnya diserang sebelumnya, apakah anggota aliansi Angin Utara memberikan bantuan? Ini wajah Zeyan sedikit berubah, tapi dia masih menggertakkan giginya dan berkata dengan jujur tidak. Tidak di mata Shen Chen, kilasan kemarahan muncul saat ini. Melihat tatapan Shen Chen tiba-tiba menjadi dingin, Zeyan dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi mengencangkan hati mereka. Tokoh utama di Aliansi Angin Utara tidak pernah menyebutkan masalah ini. Khawatir Shen Chen akan marah, Zeyan buru-buru menjelaskan namun, berdasarkan hubungan kami dengan rumah Beifeng Hou, untuk menunjukkan niat baik kepada Yang Mulia Beifeng Hou, saya awalnya ingin membantu sang putri menangani orang-orang misterius itu secara pribadi, tapi tidak pernah seperti ini peluang. Jadi, dengan gelar Aliansi Angin Utara, orang-orang itu sebenarnya tidak peduli dengan hidup dan mati Xiao Nizi dan pestanya sama sekali. Shen Chen mencibir. Tian,
Qin Xiu dan orang-orang penipu itu tidak menyukainya. Di wilayah Bei Feng Hou, tidak diragukan lagi bahwa rumah besar Bei Feng Hou adalah yang paling dihormati. Meskipun banyak kekuatan di wilayah tersebut tidak perlu tunduk sepenuhnya pada rumah besar Bei Feng Hou, karena orang-orang itu telah mengibarkan panji seperti itu, mereka akan terus berada di utara pamor Feng Hou Mansion menarik talenta muda di wilayah ini, jadi bagaimana mereka bisa menjadi jiwa dari aliansi ini. Yang lebih dibenci lagi adalah, atas nama Istana Bei Feng Hou, mengetahui bahwa Xiao Nizi dan rombongannya dalam masalah, tetapi menutup mata terhadapnya, perilaku seperti itu benar-benar menjijikkan. Shen Chen bukan seorang moralis, tetapi masalah ini ada hubungannya dengan dia, jadi kita tidak boleh hanya duduk diam, setidaknya, kita harus memberi warna pada orang-orang itu. Oke, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, tapi Shen Chen menyipitkan matanya, secara bertahap mengumpulkan pikirannya, melirik Zeyan dan yang lainnya, dan berkata dengan suara yang dalam antara apa yang disebut angin utara aliansi dan saya, Anda hanya dapat memilih satu sisi, jika Anda masih ingin tetap berada di aliansi itu, mengapa tidak mempermalukan Anda? Zeyan dan yang lainnya semua menunjukkan keraguan ketika mereka mendengar kata-kata itu. Dilihat dari reaksi pemuda tadi, tidak diragukan lagi tidak mungkin bagi yang terakhir dan anggota aliansi Bei Feng untuk hidup dalam harmoni. Begitu mereka memilih untuk terus ikuti Shen Chen, yang berarti ia harus benar-benar melepaskan diri dari aliansi Angin Utara, salah satu dari 3 aliansi utama di pegunungan hari ini. Saya masih menginginkan Palu, jangan pikirkan itu, Tuan Shen, saya akan mengikuti Anda. Sementara kelompok itu masih menimbang untung dan rugi, Menqi sudah berdiri dan menjadi orang pertama yang mengungkapkan pendapatnya. Dia memelototi Zeyan dan yang lainnya, dan berkata dengan marah apa 3 aliansi utama dalam analisis terakhir, hanya para pemimpin itu yang benar-benar dapat diuntungkan. Saya lebih suka tidak. Segera, Zeyan, Misan dan yang lainnya juga menatap tajam, dan mengangguk berat Tuan Shen, kami akan mengikuti Anda. Apa yang dikatakan Menqi benar, setelah mereka bergabung dengan aliansi Angin Utara, mereka benar-benar tidak mendapatkan keuntungan yang berarti. Bahkan kali ini, mereka ingin memanggil beberapa karakter kuat dari atas untuk membantu mereka. Semua karakter utama mendorong 3 rintangan dan 4 rintangan. Tipuan aliansi Angin Utara mungkin sangat besar ketika mereka berkumpul, tetapi setelah mereka berpisah, itu saja. Namun, ada terlalu banyak biksu token, dan mereka mengikuti Brigade. Selain karakter kejam itu, mereka ingin mendapatkan token ini sesulit mendaki langit. Jika Anda tidak mengambil semua manfaat dan menyanjung orang-orang bermata tinggi itu, Anda bahkan tidak bisa minum sup. Di bawah latar belakang seperti itu, lebih baik naik ke orang yang kuat, setidaknya dengan mengikuti sisi Shen Chen, peluang mendapatkan token akan lebih besar. 3 karakter utama masing-masing menerima token putih, tetapi saudara-saudara lainnya yang mengikutinya hidup dan mati masih dengan tangan kosong. Meskipun tidak banyak orang yang dihancurkan dan dibunuh oleh singa unicorn sekarang, terlebih lagi Zeyan dan yang lainnya tidak bisa egois, mereka telah memutuskan untuk membantu setiap rekan di suku untuk menang, sebuah tanda. Harus dikatakan bahwa meskipun Menqi, Zeyan, dan Misan berasal dari suku yang relatif tandus, mereka tumbuh dewasa. Lingkungannya tidak seindah anak-anak dari keluarga besar itu, tapi mereka bertiga sangat setia. Jika tidak, setelah mendapatkan token, mereka bertiga bisa menjilat wajah mereka dan mengikuti pasukan aliansi selama sisa waktu, dan tidak akan mengambil risiko untuk terus mencari token. Baiklah, ayo pergi. Shen Chen mengangguk, karena selusin orang telah membuat keputusan, Shen Chen tidak keberatan membiarkan mereka bergabung dengan timnya saat ini, dengan lebih banyak orang, akan lebih mudah untuk mencari Dragon Song Valley. Malam ini, Shen Chen dan yang lainnya memilih tempat peristirahatan sementara di sekitar pohon daun perak besar. Pohon berdaun perak ini sangat tinggi dan kuat, merupakan spesies yang aneh di antara pepohonan, dan usianya jelas sudah ribuan tahun. Batangnya tidak dapat dikelilingi oleh puluhan orang. Pohon itu menjulang ke langit dan menempati tanah seluas itu, sebagai desa. Di malam hari, dedaunan pohon berdaun perak menutupi langit dan matahari, memancarkan cahaya keperakan, seperti bangunan perak besar yang berdiri di pegunungan Bahuang. Tidak ada desa tandus di dekatnya. Setelah malam tiba, beberapa api unggun menyala di sekitar batang pohon daun perak yang besar. Dengan Menqi dan yang lainnya bergabung, skala Shen Chen dan kelompoknya tidak boleh diremehkan. Itu mendekati 100 orang hidup. Kong, Menqi, Zeyan, Misan, kalian berempat bergiliran memimpin sekelompok orang untuk berpatroli selama 1 jam, dan serahkan sisa waktu kepadaku. Setelah makan barbeque di dekat api, Wei Hao hanya mengatur tenaga untuk jaga malam. Sekarang pegunungan Bahuang penuh dengan bahaya, dan fluktuasi yang dipancarkan oleh token akan memperparah krisis,
meskipun tampaknya lingkungan sekitar saat ini sepi, jelas kita tidak bisa mengendurkan kewaspadaan kita. Oke, aku pergi dulu, Yao Kang dan kalian pergi bersamaku untuk memeriksa medan di sekitarnya. Kong Kong bangkit dan mengangguk, dan memimpin Yao Kang dan yang lainnya untuk bertindak. Masalah semacam ini terkait dengan keselamatan semua orang, dan semua orang bertanggung jawab. Secara alami, mereka tidak akan menghindarinya. Tentu saja, dari awal hingga akhir, Wei Hao tidak pernah menyebutkan perlunya Shen Chen menonton malam itu. Kong Kong dan yang lainnya tidak banyak bicara tentang itu, mereka semua menerima begitu saja. Yang terakhir jelas telah menjadi jiwa dari kelompok orang ini sekarang, dan tidak ada yang menolak untuk menerimanya. Tidak peduli tim mana, tidak mungkin bos melakukan pekerjaan yang membosankan seperti menandai di malam hari. Mereka berlima sudah diambil alih mereka semua. Jika ada situasi, tolong beritahu saya, sama-sama. Namun, sebelum rombongan pergi, Shen Chen masih tersenyum dan mengangkat kepalanya. Kong Kong mengangguk dengan sungguh-sungguh, tetapi dia tidak berlebihan. Sekarang, dengan token ungu di tangan Shen Chen, mereka telah memperoleh 8 token. Menurut pengalaman sebelumnya, semakin banyak hal seperti itu berkumpul, semakin banyak mereka di malam hari semakin berbahaya, itu akan menarik binatang buas yang kuat untuk menyerang. Setelah sekelompok orang ini pergi, Shen Chen dan yang lainnya bersandar di pohon daun perak, memejamkan mata dan mengistirahatkan pikiran mereka, tidak ada yang akan tertidur lelap pada saat ini. Di malam hari, Shen Chen mengeluarkan beberapa pil pengumpul roh dari tas Qian Kun Xiaonizi, menelannya ke dalam perutnya, dan mulai bekerja, berkonsentrasi pada meminta, menelan, dan menghembuskan napas. Setelah benar-benar mulai meminumnya dalam waktu singkat baru-baru ini, Shen Chen akhirnya mengerti mengapa banyak biksu senior selalu mengatakan bahwa setelah mencapai tingkat fusi darah ke-9, jika mereka ingin meningkatkan kultivasi mereka dengan pesat, mereka tidak bisa lakukan tanpa ramuan bulat dan seputih salju ini. Benda ini tidak hanya mengandung kekuatan spiritual yang kaya, tetapi setelah meminumnya, kecepatan menyerap energi spiritual dunia akan sangat dipercepat, tetapi semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin kuat teknik kultivasinya dan semakin cepat dikonsumsi. Tentu saja, basis kultivasi akan meningkat, kecepatannya juga akan lebih cepat. Pada awalnya ketika peta pembuluh darah terkondensasi di dalam tubuh, seorang biksu biasa dapat memurnikan paling banyak 1 pil pengumpul roh setiap jam. Dan 5 koin per hari sudah menjadi batas atas, dan setelah itu perlu dipulihkan dengan baik dan mengkonsolidasikan fondasi yang diletakkan sebelumnya. Tapi di tangan Shen Chen, 10 koin per jam tidaklah cukup. Setiap kali Shen Chen membuka meridian, dia telah mencapai pancaran darah pamungkas, dan sekarang peta meridian spiritual yang kental berkali-kali lebih kuat dari orang biasa, ditambah dengan teknik berkonsentrasi pada pertanyaan konsentrasi yang sulit dipahami, kecepatan penyerapan aura sangat cepat. Selain itu, tidak hanya peta urat spiritual di tubuhnya yang dapat mengedarkan energi spiritual, tetapi tubuh fisik ekstrim sebenarnya adalah tubuh spiritual yang tidak terlihat, yang juga merupakan lubang besar bagi energi spiritual langit dan bumi. Di sekitar pohon daun perak, Wei Hao dan yang lainnya menyaksikan Shen Chen menelan ratusan pil pengumpul roh setiap jam, semuanya tercengang dan saling memandang dengan cemas. Itu bukan hanya kemampuan yang sangat menakutkan, tetapi pada saat yang sama itu juga merupakan konsumsi yang sangat menakutkan, sangat boros, dan mencengangkan. Jangan melihatnya hanya sebagai ramuan bulat kecil dan seputih salju, tetapi nilainya bukanlah sesuatu yang dapat disia-siakan oleh biksu biasa. Ramuan pengumpul roh, diubah menjadi tael perak, setara dengan 6.000 tael perak. Dalam kesan Wei Hao, pajak yang dikumpulkan oleh rumah penguasa kota di kota Akropolis sepanjang tahun paling-paling setara dengan kekayaan 5 atau 6.000 pil pengumpul roh. Selain bisnis dan tambang yang dijalankan oleh keluarga, setelah setahun, semua pendapatan paling banyak setara dengan 15.000 pil pengumpul roh. Angka-angka ini, pada kenyataannya, sudah menjadi pendapatan seluruh rumah tuan kota dari sebuah kota kecil dan menengah, jauh melebihi kemampuan penggalangan kekayaan kebanyakan keluarga besar, suku, dan sekte. Namun, meski begitu, semua pendapatan dari rumah tuan kota mereka selama setahun tidak cukup untuk digunakan Shen Chen selama sebulan. Berpikir dalam hatinya, Wei Hao menarik napas dalam-dalam, sambil mengagumi bakat tertinggi Shen Chen, dia juga berduka diam-diam untuk Shen Yifeng, ayah dari penguasa kotanya di Mocheng. Skala Mocheng sedikit lebih besar dari Akropolis, tetapi pendapatannya tidak akan jauh lebih tinggi. Wei Hao sangat bersimpati dengan bagaimana keluarga Shen di Mocheng bertahan hidup tahun ini. Faktanya, tidak hanya Wei Hao dan yang lainnya yang diam-diam kagum, tetapi bahkan Shen Chen sendiri pun ketakutan, tidak bisa berkata apa-apa tentang garis keturunan ekstrimnya saat ini. Konsumsi saat ini sebenarnya bukan batasnya, tas Qian Kun milik Xiaonizi, dan Shen Chen terlalu malu untuk menyia-nyiakan beberapa pil pengumpul roh yang tersisa di dalamnya.
Dalam proses budidaya, sumber daya juga sangat penting. Setelah bergabung dengan Luo Yunzong, saya harus menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak pil pengumpul roh. Shen Chen diam-diam meratap di dalam hatinya. Sekarang keluarganya memang sangat kaya harta langka seperti ikan batu hitam langka di dunia. Siapapun dari dunia luar dapat ditukar dengan sejumlah besar pil pengumpul roh. Namun hal itu tidak mudah untuk dihindari, jika dijual di depan umum, kemungkinan besar akan menyebabkan kematian. Shen Chen sangat percaya diri dengan kekuatannya saat ini, di antara rekan-rekannya, dia tidak takut pada siapapun, bahkan raksasa itu, keluarga bangsawan kuno, dan monster asli dari klan kuno. Shen Chen yakin dia bisa bertarung. Tapi ini hanya terbatas pada rekan-rekannya, di bidang biksu yang luas, lagi pula, dia masih junior, dan beberapa tokoh kuat serta orang tua dapat dengan mudah menekan dan membunuhnya. Shen Chen tidak menyangka bahwa dia akan dikejar oleh sekelompok monster tua yang menakutkan karena Black Stonefish. Itu akan lebih berbahaya daripada membiarkan orang-orang di Nether Palace tahu bahwa dia masih hidup. Mengaum. Di tengah malam, dengan raungan keras, sesuatu benar-benar terjadi. Tuan Muda Shen, kita dikelilingi oleh sejumlah besar binatang buas. Menki memimpin orang-orangnya dan berlari untuk meminta bantuan dengan panik. Fluktuasi 8 token akhirnya menarik sejumlah besar binatang buas untuk menyerang di malam hari. Pada awalnya, Menki dan yang lainnya dapat menanganinya, tetapi karena sejumlah besar binatang buas datang satu demi satu, mereka telah mundur, terus, dan ada gelombang binatang buas yang tidak jelas setelah beberapa makhluk roh yang kuat muncul, mereka bergegas meminta bantuan Chen Chen. Di malam hari, sejumlah besar binatang buas di pegunungan menyerang, membuat kelompok itu langsung tegang. Mereka membawa total 8 token, termasuk token ungu. Menurut pengalaman Wei Hao dan yang lainnya sebelumnya, ini sudah sangat berbahaya. Fluktuasi yang dipancarkan oleh token sudah cukup untuk memicu pengiriman beberapa makhluk roh yang kuat. Haruskah kita berpisah? Sementara Wei Hao bertanya dengan sungguh-sungguh. Faktanya, metode ini diadopsi oleh semua aliansi besar, termasuk aliansi Luofu, aliansi Beifeng, dan aliansi Hujan Berkabut. Lebih dari 10 hari telah berlalu sejak berpartisipasi dalam seleksi. Banyak kenang-kenangan telah lahir satu demi satu. Sekarang para pahlawan muda di pegunungan telah memperoleh banyak pengalaman. Semakin banyak hal ini berkumpul, semakin berbahaya mereka. Pada awalnya, anggota Misty Rain Alliance mengumpulkan ratusan token untuk membentuk pencegah yang kuat, pada akhirnya mereka bahkan menarik binatang buas yang kuat malam itu, menyebabkan kerugian besar. Setelah itu, semua anggota aliansi dan tim ketakutan dan tidak berani melakukan hal seperti itu lagi. Setiap malam mereka sengaja memisahkan orang-orang yang membawa token untuk menghindari kecelakaan. Karena itu, Wei Hao mengusulkan tindakan pencegahan untuk memisahkan sementara, dan Ze Yan dan yang lainnya mengangguk, jelas setuju dengan yang pertama. Tidak butuh. Namun, Shen Chen melambaikan tangannya, dan berkata dengan tenang, serahkan tokennya, dan aku akan mengembalikannya kepadamu setelah binatang itu mundur. Ini, semua orang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan saling memandang. Tentu saja, bukan karena mereka tidak bisa mempercayai Shen Chen, dia bahkan mendapatkan token ungu, jadi apakah dia peduli dengan token putih itu? Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Shen Chen sebenarnya ingin melakukan hal gila seperti itu. Anda harus tahu bahwa mengumpulkan 8 token pada satu orang tidak berbeda dengan mendorong orang itu ke dalam lubang api. Terlebih lagi, ini masih malam, dan binatang buas telah mengepung dan membantai mereka. Saat ini, mereka yang membawa token tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Jika mereka menempatkan semuanya pada satu orang, mereka pasti akan mati. Oke, tidak perlu bekas tinta, aku punya ukuran sendiri, jadi bawalah. Shen Chen sudah mengulurkan tangannya, ekspresinya masih tenang. Melihat ini, Ze Yan dan yang lainnya ragu sejenak, lalu mereka semua mengeluarkan cincin giok putih dan meletakkannya di tangan Shen Chen. Aku akan bertanggung jawab untuk menarik gerombolan binatang buas nanti. Kalian harus membunuh mereka dari sela-sela dan melakukan apa yang kalian bisa. Jangan terlalu khawatir tentang aku. Pergi dan seranglah di sekitar area terbuka terlebih dahulu. Shen Chen menyapa, lalu bergerak dan menghilang di tempat. Ini sekelompok orang terdiam dalam keadaan linglung. Oke, ayo pergi juga, kita harus percaya pada kekuatan Tuan Shen. Menki berkata, dia sudah salah menilai sekali, dan sekarang, dia benar-benar yakin pada Shen Chen. Boom! Di area luas tempat singa unicorn terbunuh sebelumnya, terjadi gerakan besar dengan sangat cepat, memecah kesunyian malam. Di arah celah di hutan tidak jauh, sesosok pemuda, memancarkan sinar merah di sekujur tubuhnya, bergegas ke arahnya tanpa tergesa-gesa. Di belakangnya, ada bayang-bayang binatang buas yang padat, setidaknya hampir 1000 binatang buas mengejar dan membunuh mereka dengan panik.
Mengaum. Di antara bayang-bayang binatang buas, beberapa tubuh besar menonjol. Binatang roh peringkat tinggi seperti serigala petir, sapi lihuo, dan beruang setan darah merah semua muncul di kejauhan, melepaskan harta yang kuat dalam kemarahan yang ekstrim, teknik, gemuruh mengguncang langit. Namun, Shen Chen sangat mudah dihindari, Phantom Foxbu benar-benar seperti hantu dalam film seni bela diri spiritual. Keterampilan gerakan Tuan Shen sangat indah, dan dia bisa dengan tenang keluar dari serangan yang begitu padat. Di hutan liar, Zeyan kagum lagi dan lagi. Pukulan barusan sangat berbahaya. Jika dia berdiri di sana, bahkan jika dia dilindungi oleh baju zirah yang berharga, sebagian besar dari mereka juga akan jatuh, tapi bocah itu dengan mudah lolos. Dia memang sangat sebanding. Pada usia yang sama, kekuatan tempurnya telah melampaui banyak leluhur legendaris. Ke atas, mata Wei Hao serius. Sepanjang jalan, kekuatan Shen Chen membuatnya merasa semakin bersalah dan sulit untuk tenang. Wei Hao tahu bahwa itu berkat hubungan dekat pemuda itu dengan rumah Bei Feng Hou, jika tidak, akan ada situasi di mana dua kekuatan bersaing untuk hegemoni di wilayah itu di masa depan. Tapi satu hal yang Wei Hao tidak ragu adalah bahwa dengan kebangkitan pemuda ini, status Mo Cheng di Yunzu kemungkinan besar akan melambung di masa depan, dan bukanlah fantasi untuk menggambar tanah dan menjadi seorang markis. Siap-siap. Di hutan liar di sisi lain, Kong Kong telah memerintahkan sekelompok rekannya untuk memasang busur silang, siap untuk menembak dan membunuh kawanan binatang buas yang dibawa oleh Shen Chen. Menqi, Zeyan dan yang lainnya juga mengasah pisau mereka, dengan mata tajam, banyak dari mereka terkubur di dalam perut binatang buas di sepanjang jalan, tidak ada yang memiliki kesan yang baik tentang makhluk di pegunungan ini. Lakukan. Dengan teriakan keras, semua orang bergerak, setelah Shen Chen memimpin kawanan binatang ke area terbuka, dia berhenti bergerak, tetapi bolak-balik di antara kawanan binatang, menstabilkan kawanan binatang di sekitar area terbuka. Membunuh. Di sekeliling, semua orang diam-diam terkejut saat pengemudi menembak dengan ganas. Di mata mereka, tindakan Shen Chen sangat gila berjalan melalui kawanan binatang sendirian. Ini bukan lagi masalah keberanian, tetapi siapa lagi yang memiliki kemampuan untuk melakukan ini selain pemuda itu. Ini tidak terbayangkan sebelumnya. Ledakan. Dengan bantuan keterampilan tubuh yang indah, Shen Chen mengelak, dan pada saat yang sama menembak dengan keras, meninju daging dan darah binatang buas dihancurkan di bawah bayang-bayang tinjunya yang menakutkan. Pada saat yang sama, ketika Shen Chen terus melompat dan menghindari kawanan binatang, seluruh kawanan binatang telah terganggu, dan area konflik yang luas muncul. Situasi kacau seperti ini tidak diragukan lagi telah banyak mengurangi tekanan pada mereka. Saat ini, perhatian sebagian besar binatang buas tertarik oleh fluktuasi yang berasal dari 8 token pada tubuh Shen Chen, dan mereka semua mengikuti sosok Shen Chen. Tidak menentu mengamuk. Terutama beberapa binatang roh tingkat rendah dan binatang buas, di bawah tarikan fluktuasi token, telah kehilangan kendali dan bergegas dengan panik. Tentu saja, Shen Chen sering ditabrak dan diinjak-injak saat berjalan dan melompat di antara kawanan binatang buas. Tidak peduli seberapa bagus keterampilan tubuhnya, dia tidak bisa berdiri di bawah bayang-bayang binatang buas di mana-mana. Gigit kepalamu dan hancurkan sekelompok besar binatang pergi. Untuk sementara, pemandangan di area yang luas sangat panas, jika bukan karena tubuh Shen Chen terlalu kuat, dia pasti sudah hancur berkeping-keping sejak lama. Boom, boom, boom. Adegan seperti ini berlangsung lama. Secara bertahap, semakin banyak binatang buas yang jatuh satu demi satu. Menqi, Wei Hao dan yang lainnya di pinggiran juga bertempur dalam pertempuran berdarah. Mereka tidak perlu berbagi terlalu banyak tekanan dalam hal ini pertempuran, dan mereka bisa dengan tenang mengusir bunuh binatang buas di luar. Mengaum, mengaum, situasinya buntu, dan segera terjadi kecelakaan. Keempat makhluk roh tingkat tinggi dipermainkan oleh Shen Chen, dan akhirnya menjadi marah, untuk membersihkan medan perang. Mundur, Shen Chen berteriak di antara binatang buas, dan segera, ekspresi sombong muncul di wajahnya. Meskipun binatang roh tingkat tinggi memiliki beberapa kecerdasan, mereka masih sedikit lebih rendah. Pembunuhan panik dari segala arah tidak diragukan lagi jatuh ke tangannya, kebaikan. Kembali, Wei Hao dan yang lainnya tidak berani ragu. Saat mereka mendengar pengingat itu, mereka dengan cepat mundur dari medan perang satu persatu dan bersembunyi di hutan liar. Purple Ki datang dari timur. Di antara binatang buas, lengan Shen Chen bergetar, dan pelangi pedang di antara jari-jarinya berubah menjadi cahaya ungu yang memenuhi langit dan menutupi bumi, dipenuhi dengan bayangan pedang yang tak berujung. Puff-puff. Sekelompok besar binatang buas ditekan dan dibunuh dalam sekejap, dan Shen Chen juga penuh semangat juang saat ini. Meskipun adegan kekerasan seperti itu berbahaya, itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan pengalaman pertempuran.
Sejak zaman kuno, yang sebenarnya kuat telah melangkah keluar dari jalan berdarah. Kepadanya sebagai, pada level hari ini, Shen Chen sengaja atau tidak sengaja membiarkan dirinya bertarung dalam pertempuran berdarah sebanyak mungkin, hanya dengan cara ini kekuatannya dapat meningkat pesat. Boom potongan bayangan pedang Zixia berlarian, tinju Shen Chen tidak menganggur, mereka membuka dan menutup, dengan paksa mengguncang makhluk roh yang kuat. Wow, tidak jauh dari sana, seekor banteng api raksasa dengan tubuh besar dan mata merah menyala bermandikan api, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menyemburkan bola kecemerlangan seperti magma. Meskipun Li Huoniu hanyalah makhluk roh tingkat 6, teknik harta karunnya sangat kuat, pukulan ini cukup untuk melelehkan besi dan memecahkan emas. Wow, di sisi lain, tubuh tinggi dari Scarlet Blood Demon Bear membuat bayangan hitam besar di malam hari, dan cakarnya seukuran penggulung batu dengan panik menjentikkan, dan cahaya merah menyebar, yang juga sangat kuat, teknik harta karun. Orang besar ini lebih kuat dari Li Huoniu atau bahkan singa unicorn di antara binatang roh urutan ketujuh, itu sudah menjadi puncak keberadaan. Gaya awan terapung. Tanpa rasa takut, Shen Chen melambaikan awan api, membawa guntur dan kilat yang lebat, menekan dan membunuh mereka. Pada saat yang sama, Shen Chen melompat keluar, mengikuti awan petir dan api di seluruh langit, dan bertarung dengan 4 makhluk roh tingkat tinggi yang kuat. Pertempuran ini sangat sulit, menghadapi makhluk roh tingkat 7 dan 3 makhluk roh tingkat 6 pada saat yang sama tidak terbayangkan dan tidak mungkin bagi seorang biksu peleburan darah. Bahkan Shen Chen, di akhir pertempuran, tubuhnya memar dan memar melihat Menqi dan yang lainnya di kejauhan ketakutan, dan dia hampir ingin bergerak, karena takut dia akan melakukan kesalahan. Tetapi pada akhirnya, Shen Chen berlumuran darah, dan pelangi pedang besar menembus beruang setan darah merah, memenggalnya dengan satu pukulan. Ledakan. Saat tubuh besar beruang setan darah merah runtuh tanpa daya, lingkungan kembali hening lagi, dan udara di sekitarnya dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Tuan Shen, apakah Anda baik-baik saja? Menqi dan yang lainnya sudah bergegas, melihat sosok muda yang berdiri dalam kekacauan di seluruh tanah dengan prihatin. Haha, perasaan ini sangat baik. Shen Chen tertawa terbahak-bahak. Setelah pertempuran berdarah, meskipun tubuhnya sangat sakit dan lukanya berdarah, perasaan hangatnya sangat baik. Selain itu, dia merasakannya dengan hati-hati, dia menelan nafasnya sebelumnya, dan menyempurnakan sejumlah besar pencapaian dalam budidaya pil pengumpul roh, dan sekarang tampaknya dia telah membuat langkah lebih jauh dalam tamping yang tak tertandingi. Pertempuran berdarah seperti itu memang sangat membantu peningkatan kultivasi dan kekuatan tempur. Setelah itu, Shen Chen tidak menyia-nyiakannya. Seperti sebelumnya, dia menggunakan Feng Shen Qi untuk mengekstrak esensi darah dari beberapa makhluk roh tingkat tinggi. Setelah garis keturunannya mencapai tingkat ekstrim, Shen Chen sangat memahami bahwa benda itu sangat berguna, belum lagi dapat dijual dengan harga yang bagus, tetapi akan memiliki banyak kegunaan yang luar biasa hanya untuk meningkatkan kekuatannya di masa depan, jadi dia harus mengumpulkannya mulai sekarang. Dalam beberapa hari berikutnya, Shen Chen dan rombongannya terus melewati pegunungan dan hutan. Sepanjang jalan, mereka tidak jarang berkelahi dengan orang-orang, pergerakan token tidak hanya akan menyebabkan binatang buas menyerang di malam hari, tetapi juga akan dirasakan oleh para pahlawan muda di pegunungan hari ini. Beberapa orang yang tidak tahu kedalaman pejalan kaki mereka, bahkan jika mereka bertemu dengan Bao dan memiliki pikiran jahat dan berniat untuk merebut mereka, hasil dari tindakan tersebut adalah mereka dengan kejam ditekan oleh Shen Chen. Hanya dalam 3 hari, mereka telah merawat banyak pahlawan muda, termasuk beberapa jenius sejati, 8 kenang-kenangan asli telah terkumpul menjadi lebih dari 20. Dan dengan bertambahnya token, serangan binatang buas yang diderita kelompok itu di malam hari menjadi semakin tragis dari hari ke hari. Di pagi hari, Shen Chen dan sekelompok orang sedang membersihkan kekacauan tadi malam. Di padang rumput ini, ada bangkai binatang buas di mana-mana, dan ada beberapa binatang roh tingkat tinggi. Shen Chen berjongkok di depan monster raksasa itu untuk mengumpulkan esensi darah. Seseorang datang. Tiba-tiba, Shen Chen mengarahkan pandangannya dan berkata dengan suara rendah. Sushasha di hutan liar, terdengar suara sekelompok.